Oke, selamat malam semuanya. Apa Malam Pak kabarnya? Dendi. Oke, kita malam ini Ya, ngebahas malam. tentang selamat malam semua. Malam ini kita akan ngebahas tentang ini ya, ada diskusi mengenai solusi untuk ini, solusi untuk program hamil dan juga untuk anak yang berkebutuhan khusus yang udah berhasil kita dampingi ininya, eh, terapinya. Nah, ini kenapa sangat luar biasa sekali ya. Ini hanya dua dari ribuan kasus yang sudah berhasil terbantu dengan sangat signifikan. Itu memang eh, balik lagi kepada terapi yang kita lakukan ya. Cara kerjanya memang dari terapi stem cell, aktivasi stem cell. Jadi sekali lagi bahwa produk kita ini bukan produk stem cell, karena stem cell itu yang seperti kita dijelaskan oleh para dokter bahwa itu harus harus berupa sel hidup, bukannya bentuknya dalam bentuk suplemen nutrisi gitu ya. Dan juga apa namanya tidak ada stem cell itu dari buah-buahan, harus dari sel mamalia, harus dari sel hidup ya, dari manusia, dari em, apa rusa, dari domba gitu ya. Dari kanguru, kelinci itu yang ada plasentanya mamalia. Memang cuman sayangnya memang bahan-bahan tersebut tidak di sebagian negara termasuk Indonesia yang sebagian mayoritas Muslim sama juga di negara tetangga dan sekitarnya itu tidak boleh dipergunakan karena dianggap haram gitu ya. Tapi memang dengan temuan apa namanya terobosan teknologi dari farmasi organik Jepang ini dari AFC Life Science Jepang ini kita bersyukur banget banyak sekali orang-orang yang terbantu kesehatannya ya. Apalagi kalau mereka sudah lama banget gitu ya, dibantu dengan tindakan medis di rumah-rumah sakit gitu ya. Dan juga sudah bertahun-tahun mengkonsumsi obat tapi belum ada hasil yang signifikan, belum terbantu. Karena kita tahu obat-obatan yang diberikan itu juga hanya untuk meredakan gejalanya saja gitu ya. Sama yang seperti waktu beberapa bulan lalu yang dialami sama siapa namanya Ibu Tiorima atau siapa gitu namanya itu yang anaknya Aaron itu yang lahir dengan jantung yang tidak lengkap dia gitu ya banyak sekali komplikasinya di sana kan kita bisa lihat ya perjuangan seorang ibu yang berusaha untuk membuat anaknya bisa paling tidak waktu itu beraktivitas aja dengan seperti anak-anak normal gitu ya tapi pada kenyataannya itu karena di jantungnya waktu pas lagi kondisi lahir itu tidak lengkap, banyak sekali tindakan-tindakan rumah sakit yang dilakukan, tindakan-tindakan medis yang dilakukan di sampai ke Singapura gitu ya, sampai habis duit miliaran, sampai habis uang banyak sekali, bahkan itu masih kurang juga, sampai rumah sudah dijual, kendaraan sudah dijual, jadi udah benar-benar untuk melewati masa kritisnya aja waktu itu ya. Tapi itu juga tidak ada perbaikan sama sekali, hanya untuk melewati masa kritisnya aja. Bahkan waktu itu kita tahu bahwa kondisinya sampai saturasi oksigennya sampai tinggal 20%, bayangkan gitu ya. Itu kita bisa bayangkan, kita kondisi oksigen yang tinggal 70%, 60% aja itu udah banyak yang nggak selamat gitu ya. Nah, ini banyak sekali katup-katup jantungnya juga yang nggak 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 normal gitu ya, nggak berkembang dengan normal. Pembuluh darah di jantung bagian mana juga nggak normal. Banyak sekali komplikasi yang seakan-akan tidak ada harapan lagi gitu, nggak mungkin gitu ya. Nah, tapi ketika mulai diberikan produk dari AFC ini, dari Kusi Subarasi, banyak sekali mujizat Tuhan dinyatakan, banyak sekali keajaiban-keajaiban gitu ya yang sulit di apa telusuri ini ya apa namanya perkembangan perbaikannya itu gimana caranya, tapi tiba-tiba semuanya satu persatu membaik gitu ya, katupnya membaik, pembuluh darahnya normal gitu ya sampai bahkan ada ring yang dipasang untuk membantu apa namanya peredaran darah ke jantungnya itu sampai sampai harus sekarang dilepas lagi di sana karena dikhawatirkan karena pembuluh darah sudah normal dia bisa ringnya itu bisa lepas malah gitu ya eh, masuk ke jantungnya gitu seperti itu. Jadi waktu itu juga tindakan-tindakan medis yang dilakukan untuk hanya melancarkan nafasnya aja yang tinggal 20% itu hanya bisa sampai 40%, nggak bisa sampai
di atas 70%, 80% ya, hanya 40% aja gitu. Jadi semuanya satu persatu akhirnya mulai normal lagi gitu ya. Begitu pula dengan apa namanya kondisi-kondisi komplikasi lainnya satu persatu mulai membaik gitu ya. Jadi secara banyak sekali yang secara medis gitu ya sudah bisa nggak sudah tidak bisa ditolong lagi. Ini banyak sekali yang bisa banyak sekali keajaiban-keajaiban yang terjadi di AFC ini gitu ya. Ini tentu nggak lepas dari tangan Tuhan juga gitu yang bekerja untuk memberkati semua orang-orang yang berusaha minta ini ya mengharapkan pertolongan dari Tuhan gitu ya. Dan ini kita ketemu jawabannya di sini di AFC Lab Science ini gitu ya. Ini juga sekarang pada malam hari ini ada Bu siapa? Eh, Febriana ya, sorry. Saya belum hafal namanya, sorry kalau salah. Febrina, Febrina Sibarani dari Sumatera Utara ya, Bu ya. Nah, ini nanti akan dengan bersama dengan Bu Pipit juga dari Banda Aceh juga akan um, men-sharingkan ke kita tentang gimana sih dari bagian masing-masing yang dihadapi mereka gitu ya, Bu Febrina ini. Kalau nggak salah waktu itu diinformasikan sampai menunggu sampai 6 tahun ya belum dapat ngomongan gitu seperti itu. Juga mungkin ada beberapa nanti yang diceritakan bagaimana upayanya, bagaimana sampai bisa akhirnya berhasil juga mendapatkan momongan gitu, pada malam hari ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Bu Febrina mungkin mengenalkan diri dulu. Nah, habis itu nanti kita tanya jawab santai aja gitu ya, Bu ya. Oke, silakan Bu Febrina. Selamat malam, Bu. Halo, selamat malam kok. Dan selamat malam semuanya tim AFC. Perkenalkan, nama saya Febrina Sibarani. Usia saya saat ini 33 tahun. Saya profesinya untuk saat ini aktif sebagai seorang bidan di rumah sakit swasta di Kota Belawan, tepatnya di Medan. Mungkin saya akan langsung cerita ya pengalaman saya menggunakan AFC ini. Sebelumnya saya itu menikah di tahun 2018, nikah di tahun 2018 dan eh, saat itu kami belum langsung dikasih Tuhan izin untuk langsung mendapatkan momongan. Kita masih disuruh sabar, masih disuruh berproses untuk mendapatkannya. Jadi dari segala yang ditawarkan, disuruh melakukan hal ini, melakukan hal itu, disuruh, apalagi orang tua pasti ada yang suruh usuk lah, apalah, pokoknya yang namanya orang yang mau berjuang untuk mendapatkan garis dua itu apapun pasti dilakukan gitu kan. Dan kebetulan juga melakukan promil sama dokter, kebetulan dokternya satu rekan kerja. Nah, melakukan promil dan di situ belum berhasil karena kebetulan saya dengan suami juga eh, kerjaannya itu berjarak gitu, kita long distance marriage. Jadi waktu promil juga nggak berhasil, memang baru sebatas cek sperma, saya pun cek kesehatan saya sendiri, kemudian dokter saat itu masih hanya memberikan vitamin aja, masih memberikan vitamin dan kami belum ke tahap inseminasi ataupun bayi tabung. Nah, kebetulan karena profesi saya sendiri, saya udah melihat juga banyak orang yang berjuang untuk hamil gitu. Yang namanya proses promil ke dokter itu kan, saya berpikirnya kenapa sih kok jadi ke IFC gitu. Pertama, sebenarnya ikhtiarnya itu bukan mau hamil. Tujuannya adalah memang mau memperbaiki diri sendiri. Karena sadar pola hidup yang tidak baik, mungkin mau menjalanin program kesehatan, ini apa namanya, kita itu pengen hidup sehat gitu kan. Karena saya tertarik di AFC ini, yang paling sering saya lihat itu iklan yang di share sama Christina. Saya sering lihat story story Instagramnya Christina. Jadi dia selalu bahas tentang AFC itu isinya DNA salmon. Saya edik sama salmon. Saya edik dengan apa sih isinya gitu.
sebagus apa sih produk ini gitu kan. Nah, setelah saya lihat brandingnya Christina bahwa eh, produk AFC ini zero sugar, terus isinya itu banyak-banyak banyak apa namanya isinya itu banyak hal-hal yang baik gitu kayak DNA salmonnya, terus em, apa lagi tuh yang main Buah-buahannya olive ya. juga, ya buah-buahannya juga banyak Iya, itu kan. Heeh. Ada, terus semua itu bahan-bahannya alami gitu kan. hmm, Nah, jadi saya tertarik. Tadinya itu ingin menjadi program hidup hmm, sehat, bukan ke promil gitu. hmm, Mungkin saya tadinya ikhtiar, mungkin kalau saya memperbaiki pola hidup saya sehat, badan saya sehat, suami saya juga sehat, mungkin akan dipermudah jalannya untuk mendapatkan keturunan tadi gitu. hmm. Nah, ternyata singkat cerita ya saya tanya sama Christina, saya tertarik padahal saya udah lihat story-nya Christina dari 2020. Oh, lama Dari sekali, udah lama sekali. 2020. Kenal di mana Ya, pertama sama dan Christina, Bu? sama Christina itu dulu teman satu Oh, gereja masa kecil SD. Jadi hmm, kita terpisah jarak dari mulai SMP. Christina dengan pendidikannya, dengan jam terbangnya, saya dengan kesibukan saya sendiri. Akhirnya kita dipertemukan lagi di Instagram, saling hmm, followan, dan saya lihat dia menggebu-gebu sekali dengan AFC ini gini. Kan ya, kita orang Indonesia ini banyak yang skeptis kan dengan MLM kesehatan gitu. hmm, Karena ujung-ujungnya ada yang menjual sesuatu, ujung-ujungnya malah jadi berobat ke dokternya karena hmm, aku habis mengkonsumsi suplemen ini gitu. hmm, Nah, aku termasuk orang yang skeptis tentang hal itu. Jadi ketika ngelihat Christina, apalagi menjunjung tinggi paten fungsinya AFC ini, jadi aku tuh tertarik gitu. Aku tertarik, oh kayaknya isinya bagus semua deh gitu. Kayaknya itu isinya nggak ada yang kimia lagi, nggak ada yang kimia, zero sugar. Terus dia udah mendunia sekian tahun. Pokoknya eh, 90% tuh kayaknya aku meletakkan kepercayaanku, ya ngapain kita pakai obat-obatan kan gitu. Promil ke dokter itu kan bukan memburukkan. Memang kan semua orang punya rezeki masing-masing yang melakukan promil ini gitu. Ada yang berhasil insem, ada yang berhasil secara alami, ada yang berhasil dengan obat-obatan vitamin aja gitu. Tapi balik lagi karena basic aku ada bidan adalah seorang bidan, jadi aku mengerti bahwa farmakologi itu kan dia akan ada efek sampingnya. Apapun yang kita konsumsi itu tetap ada efek sampingnya. Sementara FC ini karena produknya alami, saya yakin sih nggak ada efek samping apa-apa. Jadi yaudah deh, Chris, aku mau ikut gitu kan. Aku mau konsumsi deh. Ya mudah-mudahan aku berhasil promil dari sini, tapi aku pengen memperbaiki pola hidupku, terutama suamiku gitu, karena suamiku juga apa? kolesterolnya Nggak tinggi. tahu. Dari ada. Ya. Nggak. Kolesterolnya tinggi, jadi kan kalau kolesterol tinggi ini kan berarti kan terlalu banyak lemak di dalam sel-sel Ya. darah. Nah, jadi aku kepengennya konsumsi AIT ini paling utama sama suamiku supaya kita dua nih sama-sama sehat gitu. Aku kalau kita perempuan kan ya bisalah makan apa aja. Nah, suami ini kan agak payah mendapatkan keyakinannya gitu. Hmm. Ya udah kita konsumsi. Jadi aku konsumsi AFC sama Christina, aku eh, beli 6 paket waktu itu. 6 paket ya, ya Sapphire ya, Sapphire. Terus 6 box ya berarti ya. puji ya puji Tuhannya di penggunaan keduanya aku udah mulai telat. Aku udah mulai telat. Tadinya nggak ada kepikiran sama sekali, nggak ini apa ini hamil ya gitu. Ya udah iseng-iseng tes pack ternyata positif, dan orang yang kedua yang aku kasih tahu itu adalah Christina. Kalau boleh Bu, di-share kalau Orang misalnya di kebidanan gitu kan biasanya memang berhubungan dengan ini juga ya, ibu anak gitu ya. Nah, biasanya ini apa sih yang penyebabnya gitu orang nggak bisa sulit mendapatkan kehamilan gitu. paling utama itu pola hidup. Pola hidup sama apa yang kita konsumsi sehari-hari. Sekarang ini banyak kan berseliweran itu
semua dokter-dokter kasih edukasi tentang makanan, real food, eh, bahkan buah yang kita konsumsi, sayur-sayuran itu juga udah banyak tercemar sama pestisida. Ditambah lagi sekarang dengan mudahnya kita mengakses makanan-makanan junk food melalui Gojek, pasti kita akan lebih sering memilih makanan itu gitu. Nah, kalau boleh tahu, Terkait juga sorry, tentang sorry, kalau boleh tahu sebelumnya kan tadi kan Bu Febrina bilang kan berusaha memperbaiki kan dari pola makan juga gitu. Sebelumnya biasanya makannya apa aja? Mm-mm. Nah, aku penyuka junk food, jujur. Oh, Aku penyuka junk food. Aku penyuka, aku penyuka pizza, aku punya burger. Ya, kita tahu sendiri itu kan nggak sehat ya ke badan. Sekalipun kita makan makanan sehat, kan yang namanya promil, bener kalau memang promilnya mau hidup sehat bener-bener kan itu harus dijaga. Istilahnya itu udah langsung dibatasin dalam sebulan harus kita batasin kita berapa kali konsumsi. Bahkan bila perlu tidak sama sekali. Nah, sementara aku sadar diri, lidahku nggak bisa aku jaga terhadap makanan-makanan yang enak ini gitu kan. Jadi gimana ya ini solusinya gitu. Bukan berarti aku bebas makan makanan itu langsung aku ujuk-ujuk mengandalkan AFC, enggak kayak gitu juga. Tapi tetap 90% tuh aku yakin AFC ini bisa nah satu satu yang aku jadi tertarik ketika Christina sharing tentang regenerasi sel dari AFC ini. Nah, aku sangat tertarik tentang hal itu. yang buat tertariknya apa dari dalam regenerasi sel itu? Maksudnya kebayangnya apa ketika dengar regenerasi sel itu? Nah, kalau tubuh kita itu kan beregenerasi ya kok. Beregenerasi salah satunya itu semua organ tubuh kita tuh beregenerasi. Yang paling jelas kita lihat itu adalah sel kulit. Sel kulit itu kan setiap malam tuh pasti dia akan berganti sel kulit mati ke sel kulit baru. Nah, otomatis organ di dalam kita itu juga pasti akan melakukan hal yang sama gitu. Kalau kulit kita ini kan kalau di bagian kecantikan kan ada istilah eksfoliasi ya, membuang kulit mati supaya menggantikan dengan kulit yang baru yang lebih sehat. Nah, kalau organ di dalam kan kita nggak bisa kayak begitu. Salah satunya adalah kita mengkonsumsi makanan yang eh, mensuges diri sendiri kita ini, mensuges di dalam tubuh kita ini, oh ini udah ada nutrisi baru gitu. Jadi ternutrisi terus organ-organ tubuh kita gitu. Jadi ketika itu ternutrisi dengan baik, otomatis semua fungsinya akan jadi ke arah normal lagi ya Bu ya, gitu ya kira-kira ya. Iya, benar. Jadi Iya, benar. termasuk termasuk organ reproduksi, termasuk hormon, kualitas sel telur, kualitas sperma dan lainnya itu Iya, semua akan baik gitu ya. iya. Jadi memang memang secara Sel darah juga. sel darah ya seperti itu. Nah, terus kalau selama ini ada penyakit-penyakit lain nggak Bu yang dialami gitu selain program hamil ini? Kalau Ada sejauh ini, masalah-masalah keluhan lain nggak gitu? kalau keluhan lain sih, kebetulan aku penderita autoimun. Oh, Aku oke. penderita autoimun. Hmm. Ya, aku vitiligo. Aku penderita vitiligo. Mm-mm. Jadi Ada kalau perubahannya? Ada perubahannya nggak untuk ini vitiligo ada ini? perubahan, ada Hmm. perubahan. Perubahannya itu yang pertama dia Hmm. tidak tambah. Oh, oke. Nah, iya. Mulainya dari Jadi tangan ya? itu ya di Mulainya tangan dari tangan. sama dia itu sukanya di daerah yang lembab seperti di area ketiak gitu. Hmm. Area-area yang lembab. Nah, kemarin itu eh aku biasanya kan kalau misalnya, nah itu tadi, ketika aku mengkonsumsi makanan-makanan junk food tadi, dia akan ada muncul satu titik di mana nanti tiba-tiba, ih, kok udah ada di sini ya gitu. Loh, kok udah ada di kaki, kok udah ada di sini gitu. Nah, setelah mengkonsumsi itu, mudah-mudahan ya sampai sekarang ya kok eh, nggak muncul. Nah, satu Hmm. lagi fun fact-nya, ketika trimester akhir kehamilan, kulitku itu sensitif, sensitif dan cenderung kering. Aku nggak berani memakai skincare ataupun body care ketika aku hamil karena takut kan penyerapannya
ke janin. Iya. Jadi akhirnya kulitku itu gatal-gatal, gatal-gatal, ya seperti kudis sih. Hmm. Jadi aku bawaannya tuh kan pengen garuk-garuk-garuk sampai, aduh, kalau pakai lotion nanti gimana gitu. Akhirnya aku konsumsi Utsu. Hmm. Utsu yang aku ingat, yang aku ingat itu isinya itu tinggi akan vitamin C, dan dia ketika aku mengkonsumsi Utsu ini kalau aku malam, besok paginya aku akan lebih lancar BAB. Hmm. Dan di otak aku berpikir, oh ya detoksifikasi berarti gitu. Hmm. Nah, ini memang yang di kandungan yang paling berpengaruh sih karena dia ada kandungan probiotiknya, Bu. Nah, Probiotik itu ada sekitar 1 triliun per satu sasetnya gitu loh. Banyak sekali. oh, Makanya oke. jadi lancar banget dan juga dia akan membuat gerakan-gerakan usus itu jadi alami. Gerakan peristatik ususnya jadi alami. Jadi dia bisa mampu membuang kotorannya sendiri gitu. Kalau biasanya orang pakai Iya. Dufolax itu kan pelancar gitu ya, nggak boleh sebut merek harusnya. Nah, jadi ketergantungan. Pakai pakai pencahar dia dipaksa gitu untuk keluar, itu malah akan membuat pergerakan ususnya jadi males ya gitu seperti itu. Iya. Malah akhirnya jadi ketergantungan gitu. Wah ini jadi luar biasa Iya. banget ya. Kebetulan juga saya pernah dampingi juga orang yang vitiligo, tapi udah parah banget ya. Udah mukanya hampir putih semua. Jadi tinggal samping-sampingnya aja yang masih ada pigmennya gitu, seperti itu. Nah, itu di minggu ketiga bagian bagian apa nih namanya ini? Ini apa sih namanya? Siku. Em, tangan ini ya di siku ya. Di sikunya ini udah mulai pigmennya keluar-keluar. Tadinya putih semua gitu. Di sini di tangan juga hampir putih semua, udah mulai keluar gitu, seperti itu. Jadi benar-benar semuanya dinormalkan gitu ya. Nah, ini juga kalau Ibu sendiri ada yang mulai keluar nggak pigmennya gitu selain a- atau cuma hanya nggak nambah lagi dia gitu? Enggak, untuk sejauh ini hanya nggak nambah lagi kok. Oh ya, oke. Karena Oke. aku mendapatkan penyakit ini dari kelas 3 SD. Oh, tapi lumayan belum ini ya, nggak menyebar parah ya. Kalau yang teman saya itu Ya, parah sekali dia. Sampai kayak karena oh, mm-mm. hanya mata aja gitu kan. Iya Nah, karena sebelah. kemarin itu langsung ketemu sama dokter spesialis kulit gitu. Mm. Hampir 6 tahun juga pengobatannya sama dokter kulit Oh gitu. tersebut, pengobatan nya. Dan aku hanya berhenti ketika ya itu tadi, aku bosan mengkonsumsi obat-obatannya dan terapinya. Mm. Ada waktu pas lagi selama masa kehamilan itu tetap lanjut konsumsi nggak, Bu? Lanjut, saya Lanjut lanjut ya. konsumsi. Oh iya. Lanjut konsumsi, tapi saya mulai konsumsinya lagi tuh di trimester kedua, karena di trimester pertama waktu itu saya perdarahan, saya takut karena nanti ini kelancaran ini darahnya gitu kan, karena saya dikasih dokter juga obat pengencer darah, akhirnya di stop. Jadi Oh iya. segala sesuatu Ya. yang mengencerkan darah langsung di stop. Jadi saya trimester pertama nggak konsumsi, saya mulai konsumsi lagi di trimester kedua sampai ke akhir. Oke. Nah, ini karena kita juga ada uji klinisnya, itu kalau kita selama masa kehamilan, kita tetap konsumsi, dia akan membantu mengikis pada janin itu akan membantu mengikis gen-gen buruk bawaan orang tua. Nah, itu Hmm. sangat luar biasa sekali karena ketika nanti bayinya lahir, nah itu semua yang penyakit turunan dari kita itu nggak akan diteruskan ke bayinya seperti itu, Bu. Pernah pernah ada ini, ada apa namanya informasi tentang itu nggak, Bu? Kayaknya pernah dengar waktu ikut Zoom kemarin itu. Oh iya, ini sih saya share dikit nih bentar.
Nah, bentar. Mana ya dia? Bentar. Nah, ini. Di screen udah kelihatan ya? Udah kok. Nah, iya. Jadi waktu itu pernah ada dokter juga yang spesialis ini kandungan juga ngebahas, oh ini bagus banget katanya. Semua yang gen-gen buruk ya, kayak gen-gen kanker, bawaan yang ada sakit jantung gitu ya, terus apa gula darah gitu yang bisa jadi anaknya ada yang jadi diabetes turunan gitu ya. Bahkan ada ini semua akan terkikis semua sehingga nanti pas lagi lahir benar-benar bersih bayinya gitu seperti itu. Ada yang bahkan yang apa namanya ada beberapa kan sekarang kalau zaman sekarang kalau itu di dalam kandungan sudah ada bisa dicek gitu ya, didiagnosa, Kayak dicek iya. bisa oh ini ada tendensi mau ke arah autis gitu kan, Please. sindrom atau apa Iya. gitu. Nah, itu akan dikikis semuanya sehingga mengurangi risiko-risiko ini dia cacat bawaan gitu. Bahkan ada beberapa yang sampai orang tuanya biasa kalau bapak ibunya pakai kacamata, biasanya anaknya juga kacamata gitu seperti itu. Ini juga jadi hilang dia ininya kecenderungan ke situnya gitu. Sehingga banyak ini yang ketika udah mulai hamil, mereka udah kesenangan gitu ya, mereka stop gitu. Padahal kalau diteruskan akan semakin bagus ya hasilnya gitu. Oke. Nah sekarang saya dengar juga sudah ini ya Bu ya, sudah lahirnya kapan Bu anaknya Bu? Lahirnya tanggal 15 September kemarin kok, Oh kebetulan. puji Tuhan, selamat ya Baru Bu ya. 3 bulan. Mm-mm. Terima kasih kok. Nah itu ada bedanya nggak? Maksudnya anaknya apakah sehat 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 banget gitu sehingga jarang sakit atau gimana? Atau nggak pas lagi sakit lebih cepat eh, pulihnya daripada dibandingkan dengan anak-anak lainnya gitu? Oh, puji Tuhannya sampai saat ini nggak ada sakit yang gimana-gimana ya. Bahkan flu Mm. pun kita sangat kita jaga juga gitu. Karena kan pengobatan bayi ini kan sangat-sangat sensitif gitu. Mm. Sangat-sangat sensitif. Terus eh kayaknya kalau dari aku lihat sih daya tahan tubuhnya baik. Daya tahan tubuhnya baik. Bahkan walaupun dia lagi di deket yang lagi flu, nggak terlalu gampang tertular. Ya, ya. Itu juga. Dia nggak terlalu gampang tertular. Mm. Terus kemudian, Terkadang kan ada yang udah pakai masker, tapi tetap mm, bisa tertular ke anaknya gitu. Nah, puji Tuhannya dia enggak gitu. kuat sekali ya jadinya. Iya kok. Nah ini ada sebentar sambil jalan nih. Ada yang nanya, bisakah preeklamsia dan keracunan air ketuban diatasi dengan produk AFC? Iya kalau keracunan air ketuban kan berarti kan harus segera dikeluarkan ini ya bayinya. Semuanya sih pasti bisa sih ya karena nggak apa justru untuk ibu hamil dan anak-anak masih bayi juga dia boleh kok diberikan gitu ya. Tapi dengan takaran yang tepat aja gitu. Seperti itu. Oke, baik luar biasa. Sekarang udah usia berapa bulan jadi September, November, Desember, Januari. Mau 3 bulan kok Oh, tanggal mau 15 3 bulan ya. ini. Wah, ini anak pertama, Bu. Iya, anak pertama Anak dong. pertama. Kan usianya 6 tahun. Ya, 7 tahun nih. 7 tahun ya. Oke, luar biasa. Ya, banyak nanti mungkin nanti juga bisa share-share juga Bu ke teman-teman gitu kan ke atau saudara yang lainnya relasi atau kemana gitu ya, yang benar-benar yang punya punya harapan gitu ya yang udah menantikan Ya, kelahiran apa kehamilan gitu yang lama itu kan sangat memberkati banget gitu ya bisa bisa ini bisa ikut juga mereka merasakan ini juga gitu solusi dari AFC ya. Life Science ini gitu seperti itu. Amin. Oke, baik Bu Febrina. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan?
nggak kita ini dulu ya, lanjut dulu ke ini selanjutnya nanti di belakang aja. Kalau ada pertanyaan diketik-ketik dulu, nanti kita bahas lagi. Oke, terima kasih Bu Febrina. Sama-sama kok. Ya. Oh, atau mungkin ada yang ingin ditambahkan? Eh, nggak ada sih kayaknya. Cuman ya itu sih eh, produk AFC ini kalau menurut saya produk-produk yang dari sejauh saya ngikutin, karena dulu orang tua saya tuh ngikutin MLM kesehatan itu berkali-kali dari yang apa sih nggak bisa bahas merek, boleh bahas merek nggak di sini? Boleh nggak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Intern ya, Ah, kayak CNI, Keling, yang ujuk-ujuk yang pakai klorofil itu segala macam. Jadi aku orang yang, aduh nggak ada yang benar. Dan sejauh ini FC sih masih yang terbaik. oke. Ya, memang perlu kita ini ya, perlu kita perjuangkan ya. Maksudnya kita sharing ke teman-teman bahwa beda banget gitu produk AFC dengan yang lain-lain karena memang Iya, ini perusahaannya perusahaan farmasi kan, cuman memang non kimia organik gitu ya. Nah, yep, terus kemudian memang ini medis gitu loh, memang medis gitu ya. Karena mereka uji klinisnya beneran gitu kan, ada paten-paten fungsinya gitu ya untuk anti untuk regenerasi sel, perbaikan sirkulasi pembuluh darah, anti hipertensi gitu ya. Itu kan medis semua gitu ya. Anti pengentalan darah, anti kanker gitu ya. Untuk meningkatkan imunitas, hepatitis C gitu. Memang itu medis gitu. Cuman memang makanan sebenarnya makanan sehat yang lain kayak tadi yang disebutkan klorofil atau apapun sebenarnya sehat gitu ya. Cuman mereka memang tidak tidak dalam dia uji klinisnya gitu ya. Karena uji klinis ini kan dilakukan selama puluhan tahun kan di berbagai negara kalau AFC ini. Makanya mereka sampai iya. kemudian diberikan juga ke ribuan orang gitu ya. Sampai mereka benar-benar 100% berhasil produknya gitu. Baru kemudian 7 sampai 10 tahun kemudian keluarlah itunya paten-paten fungsinya. Nah, paten-paten fungsi ini masih awam gitu ya. Di kalangan masyarakat gitu ya, bahwa ini yang perlu kita edukasi bahwa dengan produk yang sudah memiliki paten fungsi seperti AFC ini gitu. Makanya eh, produk ini pasti membawa perbaikan untuk setiap orang yang mengkonsumsinya seperti itu ya. Bukan cocok-cocokan lagi gitu ya. Bukan bukan sekedar kecap-kecapan bahwa semua produk pasti ngaku dirinya yang terbaik kan gitu. Wah, produk saya nih bahan baku pilihannya yang terbaik, dibuat dari ini, tumbuhan langka, ini itu gitu ya. Tapi selama tidak ada uji klinisnya, penelitian uji klinisnya gitu ya, penelitian dan uji klinisnya gitu ya selama di berbagai negara itu sampai diakui sampai 100% berhasil ya ya itu berarti sifatnya masih hanya cocok-cocokan aja. Ya memang tetap membawa kesehatan untuk tubuh memang tapi tidak maksimal semaksimal ini gitu seperti itu. Memang kayak misalnya di eh, apa SOP Subarasi ada kandungan dari selaput biji salmon misalnya, selaput biji biji tomat, kok selaput biji salmon, selaput biji tomat ternyata itu reaksinya itu bisa menormalkan darah yang kental gitu ya, bukan yang Iya. menggumpal gitu, agregasi trombosit itu semua bisa normal. Tapi memang di penelitian mereka itu mereka gunakan sampai banyak sekali. Jadi 1 galon itu, 1 galon selaput biji tomat itu setara dengan 1 saset Subarasi seperti itu. Nah, itulah kenapa dia eh, dengan kualitas yang luar biasa ini memang harganya jadi agak tinggi gitu seperti Iya, itu. Karena tinggi. hal-hal tadi gitu kan. Kita kan nggak mungkin kan sekali itu juga kalau kita darahnya kental kita butuh 4 saset Subarasi gitu supaya darah kita normal. Nah, kita kan nggak akan bisa minum sebanyak 4 galon gitu ya selaput biji tomat gitu sehari gitu untuk mengeluarkan darah. Nah, hal-hal itulah yang di 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 teknologi terobosan teknologi dari IFC ini yang membuat produk ini sangat berkualitas tinggi sekali seperti itu dan pasti akan terjadi perbaikan-perbaikan gitu. Nah, makanya banyak banget kita semangat banget gitu ya karena kita nggak ngerasa kayak tanda kutip berdosa lagi ya untuk Dirugikan. kasih tahu gitu kayak merasakan wah lu kayak mau menguntungkan diri sendiri aja gitu ya untuk jualan ini itu Enggak, gitu ya. lagi. Gitu seperti itu ini memang benar-benar memang produk medis yang yang sangat berkualitas sekali gitu tapi memang Layak eh, diperjuangkan. Oh, ya sangat layak untuk diperjuangkan gitu. Oke, terima kasih
Bu Febrina. Ini ada pertanyaan dari Oh ya. Christina. Mm-mm. Kak, ada pesan untuk yang lagi berjuang hamil. Pesannya eh yang pasti itu ya berserah sama Tuhan ya. Itu pasti. Kedua, ya konsumsi aja deh AFC-nya dulu gitu. Pertama itu sebenarnya hamil ini kan rezeki-rezekian ya. Ada orang Ya, yang udah berusaha gimana pun kalau Tuhan bilang tidak kan tidak gitu ya. Tapi yang betul. namanya kita manusia segala upaya, daya dan usaha kita lakukan gitu. Betul. Tapi kalau aku kemarin tips dari aku ngikutin saran dari Christina ya. Christina saranin dua bungkus suba pagi, dua bungkus utsu malam. Itu dikonsumsi suami istri. Mm. Itu aja sih hanya tips dari cara penggunaan AFC ini. Ditambah lagi ya kita kita cek juga apa yang kita konsumsi sehari-hari gitu. Mm. Dibiasain mengurangin yang tidak baik gitu aja sih. Sama ibu yang tadi yang cerita preeklamsi ya. Mm-mm. Ada. Nah, itu kan preeklamsi itu kan dia eh, keracunan dalam kehamilan yang sebenarnya sampai saat ini nggak bisa terdeteksi penyebabnya itu apa gitu. Dia keseringan preeklamsi ini terjadi ketika hmm, tubuhnya sendiri yang melawan dia gitu. Sama seperti sifat autoimun. Mm. Jadi dia membentuk racun sendiri ketika dia menganggap bayi itu adalah benda asing di dalam tubuhnya gitu. Oh. Jadi ya dia menganggap tubuhnya benda asing, jadi itu kayak saling melawan. Makanya tensi ibunya tinggi, ada juga protein di dalam urin ibunya gitu. Jadi Mm. pastilah nggak bisa kita bilang kita kan nggak boleh overclaim ya. Tapi dari yang dibilang paten fungsi yang ada di dalam AFC tadi, saya yakin sih 90% jadi memperbaiki semuanya tadi ya. Itu tadi regenerasi sel tadi. Mm. Regenerasi sel tadi itu mungkin mampu bisa mengurangi preeklamsinya, jangan sampai ke arah eklamsi. Eklamsi itu udah tingkat tingginya, ibunya bisa kejang dan Mm. kedua-duanya bisa meninggal, ibu dan bayinya gitu. Mm. Gitu ya Kak. Apa ini Kak? Akyun. Bu Ermain. Bu Ermain, oke. Mm. Oh ya, sama tadi yang kasus gitu juga ya, yang kasus autoimun juga gitu ya, banyak yang di luar gitu ya, mereka terbatas sekali kan, nggak boleh makan ini itu gitu, karena basically orang Benar. juga nggak tahu sampai sekarang ini pastinya terjadinya kenapa gitu ya. Tapi memang beberapa dokter-dokter yang mendalami sudah tahu dia dengan kandungan dari Utsuk-Uchi Subarashi, ternyata memang banyak semua masalah-masalah autoimun, salah satunya itu adalah dari kebocoran usus dari leaky gut gitu ya, dari dysbiosis syndrome gitu. Jadi yang karena makan-makan yang tidak sehat akhirnya menumpuk dalam usus gitu ya. Akhirnya banyak nutrisi yang kita makan sehari-hari itu tidak tersalurkan ke semua organ tubuh kita termasuk di usus juga gitu seperti itu. Kemudian eh, ada yang kasus yang dia apa namanya dari antibiotik, obat-obat campuran ini gabungan lah dari leaky gut, penyebabnya dari antibiotik, dari susu formula juga sama gitu ya, dari kehamilan yang apa dilakukan secara sesar gitu banyak kombinasi dengan pola makan juga akhirnya menyebabkan itu autoimun gitu ya seperti itu. Nah, ini juga banyak juga salah persepsi bahwa oh di Utsukushi ini orang-orang autoimun tidak boleh konsumsi Utsukushi karena ada paten fungsinya yang kedua itu untuk meningkatkan imunitas gitu ya. Padahal enggak gitu, yang ditingkatkan imunitasnya ini sebenarnya imunitas yang sehat seperti itu ya, bukan Iya. autoimun yang ditingkatkan gitu ya. Justru justru si imunnya ini akan dibuat waras nanti sama si Utsukushi-nya seperti itu. Nah, jadi nanti kita bisa share-share tentang autoimun juga ke teman-teman kita juga gitu. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya semuanya, atas sharing-sharingnya, Bu Febrina. Selamat juga atas kelahiran intinya, anaknya. Kita Makasih. kita doakan semua jadi anak sehat juga
dan ini juga memberkati banyak. Amin. Ya, oke, selamat malam. Amin. Thank Ya, you, Ko. Selamat malam. selamat malam. Ya, kita lanjut ke Bu Pipit dari Banda Aceh. Ini saya juga udah ketemu Bu Pipit udah lama ya dari tahun 2020. Waktu itu juga nggak pernah tahu ada punya anak spesial di Bu Pipit gitu ya. Waktu itu cuman eh, yang kita dampingi juga untuk penyakit-penyakit ringan aja Bu ya. Ringan-ringan tapi Ya. menyusahkan ya Bu ya. Ada mungkin Bu Pipit bisa mengenalkan diri eh, dari mana gitu ya pekerjaannya. Kemudian juga awal-awal kenal LC ini bagaimana gitu. Silakan Bu Pipit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya teman-temannya. Pak, untuk membesarkan gimana nih ya, Pak ya? Gak apa-apa gini aja boleh? Oh, udah ini kok, udah besar. Udah Kalau ya. biasanya kita kalau mau besarkan Eh, jadi dimiringkan ke situ, itunya, apa namanya? oh gitu. Nggak apa-apa Kameranya lah gini aja ya. ditidurkan gitu posisinya, dibuat horizontal. Nah, Oh gini ya, Kak ya. hmm. Iya. Perkenalkan, nama saya Bu Pipit. Usia saya 57 tahun. Sebelum saya mengenal produk AFC ini, awalnya itu saya itu sakit saraf terjepit dan pengapuran. Di situ saya ada buat story, sudah berangkat, sudah berobat bolak-balik dan masuk dokter keluar dokter, tapi penyakit saya kok nggak sembuh-sembuh. Akhirnya ada om saya di Jakarta, temannya Pak Dendi, langsung mengikuti, langsung dia WA saya. Itu kita baru tahu di FB waktu itu. Langsung dia minta, dia bilang, Fit, ini Om Erwin di Jakarta. Fitnya sakit apa katanya. Saya bilang, saya itu sakit saraf terjepit dan pengapuran. Waktu Sudah itu berobat berobatnya sudah kemana? kemana-mana, Berobatnya kemana aja waktu itu? udah ke Penang, Kak. 2018 saya ke Peneng, awal 2019 saya bolak-balik juga ke Peneng. Jadi seperti ini Pak, kita ke sana bawa obat karena saya takut, saya minta obat yang banyak Pak. Jadi dibawakanlah obat yang banyak. Ih, habis obatnya itu saya kambuh lagi Pak, kumat lagi. Tapi Sekali saya takut ngomong sama suami. sekali Takut berangkat, saya ngomong, cuma saya bilang, ya sekali Pak, berangkat, sekali berangkat berobat itu kira-kira bisa habis berapa itu, Bu? puluhan juta Pak. Belum hotel, belum ini, karena kita kan mau dicek semuanya ya Pak ya. Hmm. Nah, puluhan juta. Akhirnya saya, bapaknya setelah habis obat, dia lihat wajah saya tuh kok nggak seperti biasa. Kok masih meringis gitu katanya. Kenapa? Katanya. Saya bilang kok saya sakit lagi ya. Saya bilang. Apakah karena obatnya sudah habis? Saya bilangnya. Oh, nggak tahu juga. Tapi saat itu hari kelima habis obat saya tuh Pak, itu saya sakit banget. Itu sampai saya nggak bisa jalan loh Pak. Nggak bisa jalan. Saya minta tolong waktu itu pas Pak Ismuadi lagi dinas ke Jakarta. Saya tinggal sama anak-anak. Langsung saya dibawa sama Rian ke rumah sakit Zainal Abidin. Hmm. Karena saya tahu saya mau disuruh opname, saya takut. Saya bilang, Dok, boleh nggak saya minta obatnya aja dulu? Bila perlu obat paten pun nggak apa-apa, biar saya beli dulu di luar. Nanti kalau suami saya datang, mungkin bagaimana nanti saya opname gitu. Akhirnya kita teleponan sama Pak Is. Ya udah, kalau memang kayak gitu kita coba ambil obat lagi. Akhirnya kita berangkat lagi Pak, ambil obat Pak. Ya sama kejadian yang sama seperti yang sudah-sudah habis obatnya, saraf terjepit saya sama pengapuran kambuh lagi. Akhirnya disitulah saya dikenalkan sama Pak Erwin, dia telepon. Akhirnya kita ketemuan sama Pak Dendi. Dengan senangnya saya mengkonsumsi produk AFC, Usukusi dan Subarasi. Itu saat kita ketemu sama Pak Dendi sebenarnya saya sakit loh Pak. Tapi Oh, saya sampai semangat saya nggak ngomong sama Bapak. Tapi saya sakit itu. Sampai di rumah bapaknya bilang gini, kamu kok sakit bilang sakit, jangan besok kita pergi lagi.
nggak apa-apa, Pak, saya yakin kali. Kalau memang mungkin Allah mempertemukan dengan produk ini, mungkin saya bisa sembuh. Puji Tuhan ya Allah, hari keempat saya setelah mengkonsumsi produk itu, yang tadinya Pak tangan saya itu nggak bisa angkat tinggi-tinggi Pak, Oh, nggak oke. bisa nggak bisa tinggi Pak. Cuma saya nggak cerita. Akhirnya saya bisa angkat sampai tinggi, dan saya jalan itu dulunya saya pakai sendal itu harus yang lepek Pak, karena kalau yang pakai tinggi itu saya nggak sanggup Pak. Saya merasakan seperti ada kekuatan setelah minum produk ini Pak. Sampai saya bilang sama Siska, Siska coba ambil kill. Saya mau ini, arti kata saya mau apa benar obat ini gitu. Ternyata saya pakai hiu, saya jalan Pak. Bisa Pak, saya bisa. Saya bilang lagi sama Pak Is, oh ini saya udah bisa main tenis lagi nih. Semangat lah ya Pak. Ya. Akhirnya di situ-situ saya baca-baca. Saya gak ceritakan sama Bapak kalau saya punya anak autis. Sebelumnya, Jadi kita eh, meminum sebelumnya, sebelumnya Pak Is juga ada ini juga ya, ada sakit. keluhan-keluhan juga ya, Bu Jadi ya. kita minum minum berdua tadinya Pak. Hmm. Pak Is itu ada darah tinggi, mahnya itu sudah kronis, habis itu dia ada juga kolesterol segala macam, matanya katarak. Darah tingginya, Saya darah tingginya sudah darah berapa? tinggi itu sampai 140, 160, Pak. Sudah berapa lama dia itu alami Udah hipertensi? bertahun-tahun, Pak. Selalu konsumsi obat. Dia itu kan diponis sama dokter kan minumnya amlodipin, Pak. Seumur hidup Oh gitu, oke. waktu itu. Paling tinggi berapa biasanya kalau lagi kumat gitu? Paling tinggi 160, Pak. Pernah Oke. juga 180 dia, Pak. Hmm. Hmm. Akhirnya Pak, saya terkejut Pak. Pak Is, kalau nggak salah hari ke-6 minum produk ini Pak, sudah kombinasi ya Pak ya. Saya kalau pagi itu biasanya habis sholat subuh, saya tuh masak air, membuat teh. Beliau itu kan di kamar kita itu kan lampunya biasanya lampu tidur ya Pak ya. Dia menjerit-jerit dari kamar Pak. Dek, saya itu dari jarak kamar ke situ agak lumayan lah Pak ya, berapa meter agak jauh. Ada Maksudnya sekat lagi. maksudnya lampu tidur itu apa? Maksudnya agak remang gitu maksudnya. Remang Pak, Oh, remang. nggak terlalu terang gitu. Si Bapak ini kan punya grup WA ya Pak ya, punya grup WA. Lalu dia menjerit-jerit. Saya pun sampai kesel Pak. Kenapa menjerit pagi-pagi? Saya bilang, ini saya lagi masak air, mau buat teh. Bukan, saya udah bisa baca. Sampai semangatnya dia ngomong gitu Pak. Saya bilang, iya bisa baca lah. Kalau nggak bisa baca, mana bisa diterima kerja di bank. Saya bilang, bukan, saya tidak pakai kacamata. Kesini dulu. Ini lampu kita kan nggak terang nih katanya. Coba lihat ini saya tanpa kacamata, tanpa apa-apa. Kalau kita bilang, Pak ya, orang bangun tidur itu ada belek, ada rasa-rasa ngeres kita ya Pak ya. Hmm. Bener Pak. Dia baca WA tuh, dia baca semua. Saya terheran-heran gitu, ya Allah Tuhanku, mujizat Allah, saya bisa sembuh, suami bisa sembuh, semangat ya kita Pak. Hmm. Itu Pak Isnya ya Pak ya. Akhirnya pertama sekali Pak Is matanya bagus Pak. Kedua sempat juga dia melepaskan amlodipinnya karena meminum produk kita nih Pak. Karena darahnya gitu dites stabil Pak 120/90 gitu. Mas sudah stabil gitu Pak. Udah, dan di situ saya cerita sama Pak Is, Pak, ini sepertinya kita coba ke Pino. Mana tahu Pino bisa jadi mukjizat obat ini, produk ini untuk Pino. Akhirnya Pak, kita konsul, memang kita langsung fokus ke Pinonya Pak, minum Pak. Alhamdulillah, biasanya kalau ibu-ibu kan tahu, anak saya itu diponis dokter umur, saya tahunya dari dokter umur Pino 4 tahun, Pak. 4 tahun. Cuman dari umur 2 tahun, gelagat anak saya ini sudah nampak, Pak. Jalannya jinjit. Dia suka mengepak-kepak tangannya. Dan dia tidak suka keramaian. Di rumah itu tidak boleh ada orang luar. Dan kita kalau pergi-pergi itu dia tidak senang, Pak. Hmm. Ada undangan dia nggak senang. Maunya dia tuh di kamar aja, di ruang ber-AC. Dia itu anak tuh bisa dia nggak tidur-tidur loh, Pak. Jadi waktu tidurnya tuh nggak tahu saya kapan dia tidur tuh saya nggak tahu. Kadang-kadang saya tuh sempat sakit
Karena mikir ini anak masih kecil tapi kok nggak tidur-tidur. Makanya dia kalau udah pagi tertidur tuh saya jaga kali Pak. Tapi tidurnya itu tidak lama Pak. Hmm. 3 jam, 4 jam udah terbangun lagi Pak. Aktivitas lagi Pak, aktivitas. Sama seperti orang normal sehat Pak, aktivitas. Dia lasak, dia ke sana ke sini. Akhirnya setelah meminum produk kita, akhirnya saya bawa lah Pak. Saya bawa ke dokter. Saya ingin tahu mengapa anak ini nggak tidur-tidur awalnya. Habis itu katanya ibu mungkin anak ini terlalu main game ataupun waktu tidurnya ibu nggak ini kan seharusnya ibu kasih tidurnya di jam jam segini supaya anak teratur pagi sudah bangun lagi katanya. Dikasih juga obat Pak. Saya pergi ke psikolog, pergi ke psikiater. Ada Pak saudara saya pas menanyakan begini, Pit maaf ya katanya. Kalau saya lihat Vino itu matanya tidak fokus loh memandang kita dan dia itu tidak kalau dia tidak senang sama orang tuh betul-betul dia tidak senang gitu. Dan dia itu tidak yang kayak mana untuk lingkungan tuh tidak orang datang ke rumah kita dia nggak peduli suka-suka hati dia Pak. Akhirnya saya pun ada terasa begitu Pak, ada terasa ada beda anak saya ini dari 5 anak saya yang sudah-sudah. Kalau anak saya itu teratur tidurnya, makannya. Pino ini beda, Pak. Dari kecil dia itu tidak makan nasi, Pak. Oh, makannya Dia apa, Bu? tidak makan nasi. Hmm. Dia makannya burger, pizza, ayam, nugget. Hmm. Eh, saya belum tahu kalau itu tuh kan tidak baik untuk anak, Pak. Hmm. Akhirnya saya pergi ke dokter. Waktu dia dibilang dokter, kan diperiksa semua, Pak. Cara ininya, cara itunya. Disuruh dia nggak duduk, dia kelasak-kelasak gitu. Dokter pertama memvonis anak saya, katanya anak saya autis. Speed delay pertama katanya, tidak ada keseimbangan otak kiri dan kanan. Itu saya pikir belum ini kali ya Pak ya. Akhirnya saya pulang bilang ke Pak Ismuadi, belum bilang nih ke kakak-kakaknya. Pak, dokter ini memvonis Alvino seperti ini. Oh nggak percaya, kita coba ke dokter lain. Saya pergi lagi ke dokter lain, Pak. Sama percis, semua memvonis anak saya itu autis katanya Pak. Hmm. Akhirnya itu Pak, saya itu 1 hari itu tidak tidur Pak, memikirkan apa anak autis itu. Saya baca-baca lah Pak, anak autis ini ternyata Pak. Anak autis ini rupanya dia itulah dengan kesendiriannya, tidak fokus, tidak semua. Akhirnya Pak, saya tanya ke kakak, ke keluarga lah, apa ada keluarga saya. Ternyata tidak ada Pak. Saya Google lihat di internet ada dokter autis itu dokter Kamelia apa namanya di Jakarta Pak. Saya minta lah nomor HP-nya Pak. Saya minta, saya berkomunikasi. Saya minta apa untuk penanganan, apa yang harus dimakan untuk Vino ini. Bapak kan lihat Pak kan, saya beli semua vitamin otak segala macam. Tidak ada yang namanya signifikannya Pak, tidak ada dia tidak tidur yang namanya. Kita kasih minum katanya nanti tidurnya pasti lelap, bisa tidur 5 jam sampai 8 jam. Tapi tidak ada terjadi itu Pak, tidak ada terjadi dengan itu. Akhirnya Pak, saya Ada sekolahkan berapa lagi dia Pak. ada berapa macam kira-kira yang dibeli waktu itu? Udah bermacam-macam Pak, mana harganya tuh 1 botol itu 750.000 untuk 1 minggu Vino Pak. Hmm. Untuk 1 minggu 750.000. Jadi kita harus menyediakan 4 botol Pak 1 bulan Pak. Bulan. Akhirnya saya nyerah, berapa botol itu udah banyak botolnya. Sampai ibu tuh tanya lagi, Bu nggak beli lagi. Dalam hati saya ada kemajuan untuk apa saya beli ya Pak ya. Saya masukkanlah dia juga di sekolah-sekolah. Di sini juga ada tuh Pak penanganan anak-anak autis. Dan juga ada untuk kita speakernya Pak. Tapi kalau untuk bayarnya itu lumayan mahal, Pak. Pino itu aja untuk les anak autis itu, Pak, 1,5 juta pertemuannya hanya 12 kali, Pak. Oh, Jadi sekali Pino pulang pertemuan sekolah saya sekali antar sekali pertemuan berapa jam itu, Bu?
dua jam Pak, tapi karena Pino ini tidak mau melakukan apa yang diperintahkan, jadi saya minta waktu lagi Pak 1 jam, Hmm. 3 jam. Jadi dia tuh 2 jam tuh bermain aja dia Pak, bermain. Tapi alhamdulillah Pino ini tidak mau mengganggu orang, dengan sendirinya aja dia bermain. Akhirnya saya nyerah juga Pak. Udah berbulan-bulan, malah tahunan saya sekolah ke situ. Kok Vino ini nggak ngerti Pak, ambil pensil dia hanya garis-garis aja. Dia nggak tahu tulis. Yang bisa dia seingat saya 1 sama 3 Pak. 4 tuh terbalik, 6 dia nggak tahu, 9 dia nggak tahu. Pokoknya nggak tahu apa-apa Pak. Tapi yang heran saya Pak, Vino ini karena dia suka nangis, saya kasih HP Pak. Tapi dia pintar main itu Pak, karena abang-abangnya mungkin main Mobile Legend ya Pak ya. Hmm. Di Stella dia main di situ Pak. Di situ sudah nampak itu sebetulnya anak ini ada kelebihannya Pak. Dia bisa berbahasa Inggris dari kecil tuh udah bisa. Aksennya tuh bahasa Inggris Pak. Saya aja di luar akal sehat, ini anak kok lahirnya seperti anak bule ngomongnya. Yes, no, kalau mau ke sana. Jadi saya tanya sama kakaknya, apakah benar yang dikatakannya benar? Malah pas sekali waktu dia mengucapkan itu. Sempat juga saya konsultasi ke dokter ya Pak ya. Akhirnya Pak, saya nyerah Pak. Saya nyerah karena anak autis ini kan Bapak tahu kalau dia sudah tantrum, apa yang dia dapat yang nggak bisa dia dapat dari kita, ataupun dia main kalah, HP-nya habis baterai, itu rumah kita hancur Pak. Hancur rumah kita tuh Pak. Dia pecah, dia semua banting. Itu saya suka dulu koleksi kristal-kristal tuh Pak. Berpecahan semua Pak. Saya nangis, arti kata mungkin ada efek jerah untuk Vino kalau saya nangis, apakah dia rasa penyesalan, rasa apa. Memang nampak di situ rasa penyesalan, dia peluk, katanya dia nggak mau buat lagi, berjanji nggak akan buat lagi. Tapi Pak, 3 hari tetap seperti itu Pak. Kalau HP-nya sudah lowbat, itu rumah kita udah perang, kita udah ribut satu rumah, semua salah, apa yang dia mau kita nggak tahu. Dia minta makan, dia minta yang nggak di luar akal sehat kita Pak. Kalau dia minta pizza, maunya 5 menit udah nyampe pizzanya. Dan di anak autis ini Pak, pendengarannya itu sangat peka Pak. Kalau lah di kamar mandi kita tuh hidup keran, sedikit aja karena kan saya takut nanti air mati. Jadi walaupun tik 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 paling tidak setengah bak hidup air. Itu nggak boleh Pak sama Vino. Jadi kita ngidupin air. Kalau Vino pas tidak ada berada di rumah, itu kita hidupin air. Kalau dia ada, bunyi kecil aja dia marah, dia ngamuk tuh Pak. Bisa ngamuk dia Pak. Seiring berjalannya waktu, kita perkenalkanlah produk ini Pak. Saya konsumsikanlah dengan anak saya. Yang tadinya dia sekolah itu dia tidak tahu, nggak hobi menulis, tidak kenal, nggak suka sama teman, kurang ini segala macam lah. Banyak kurangnya Pak. Hmm. Akhirnya Pak, dia minum Pak, hari ke-6 apa ke-5 Pak. Tanpa saya sadari Pak, dia pergi, saya pakaikan baju. Setiap hari memang masih saya pakaikan baju Pak. Pakai Waktu sepatu, itu pakai semua. baru konsumsi apa aja Bu waktu itu? Itu masih kita dua macam itu Pak, usukusi dan SOP. Hmm. Hari ke-5 apa hari ke-6 Pak. Dia itu pulang sekolah dijemput sama kakaknya. Kakaknya pergi lagi karena ada urusan. Dia di depan pintu itu mengucapkan salam Pak. Assalamualaikum. Dia masuk. Saya kedengaran suara dia Pak. Karena apa? Kalau dia udah pulang itu saya harus siap-siap. Apa dia mau minta, apa dia minta, saya harus lakukan terus. Dia nggak mau makanannya yang dingin. Dia buka bajunya Pak, dia buka sepatunya Pak, dia taruh tas di tempat tas. Itu saya kaget Pak, Usia berapa itu kaget Bu? yang nggak pernah seumur hidup dia lakukan Pak. Waktu itu Itu sudah waktu itu usia berapa? baru dia minum ini Pak. Kita baru ketemu 4 tahun ya Pak ya. Kelas 5 apa kelas 5 SD dia Pak. Kelas 4 apa kelas 5 Pak. Saya kaget Pak, dia buka baju,
yang nggak pernah dia memakai baju tuh masang kancing aja dia nggak pandai Pak. Udah sekelas 5 itu Pak, dia buka rapi, dia gantung, langsung dia bilang, Ino capek loh mah. Itu seumur hidup saya nggak pernah mendengar ucapan kata-katanya tuh Pak. Saya itu kayak senang bercampur apa, tapi saya itu menangis dalam hati saya. Apa benar anak saya yang pulang ini? Apa mungkin saya hanya ditipu atau gimana gini tuh? Saya pukul-pukul diri saya Pak. Ternyata benar. Pino ini sayang. Iya Ma, ini Pino. Pino habis ini mau makan ya Ma. Pino capek. Waktu minta makan itu Pak, kan saya ngambilin ya Pak ya. Dia makan Pak, biasa saya suap Pak. Saya ya Allah ya Tuhanku, apa mungkin pengaruh produk ini dalam hati saya? Itu saya senangnya minta ampun Pak. Itu saya rasanya mau, baru pertama kali saya bahagia dibuat anak saya tuh Pak. Bahagianya yang nggak bisa dibilangkan, sampai saya tuh meneteskan air mata. Langsung dia setelah makan Pak, dia bisa tidur siang. Dia bisa tidur siang. Saya terheran-heran itu Pak. Nggak pernah sejarahnya dia tidur siang. Dia tidur siang, akhirnya dia terbangun di jam setengah 6. Saya lihat, saya tidur di samping dia Pak. Itu saya lihat dia tuh ngorok dan tidurnya tuh pulas sekali Pak. Yang nggak pernah saya lihat seumur-umur dia tidur seperti itu Pak. Saya nggak tahu kandungan ini sudah bekerja dengan di tubuhnya tuh, saya nggak tahu Pak. Akhirnya dia bangun, dia saya mandikan. Dia biasanya dulu dia suka mandinya air panas Pak. Saya bilang, apa Ino mau air panas? Enggak, Ino mau mandi air dingin. Itu heran saya Pak. Perubahannya tuh 100 derajat yang nggak pernah dilakukan, terlakukan semua Pak. Dia mandi, dia duduk, dia main, saya lihat. Langsung dia tanya gini, Ino ada PR. Itu seumur hidup tidak pernah dia lakukan Pak. Jangankan PR Pak, bukunya aja saya yang mempersiapkan Pak. Untuk apa besok? Kadang kita mempersiapkan ada buku kosong karena mungkin dia tidak tahu apa daftar pelajarannya. Di situ saya luar biasa Pak. Saya itu menangis bersyukur sampai dalam hati saya Pak. Ya Allah ya Tuhanku, kalau memang Allah mempertemukan produk ini menjadi penawar untuk Pino, akan saya cari anak-anak autis kemanapun berada, akan saya cari. Itu niat saya tuh Pak. Karena apa Pak? Saya yang sudah merasakan bagaimana anak saya tantrum, bagaimana anak saya tuh apa yang dia mau saya tidak mengerti, kita mau dia tidak mengerti, tapi setelah 5 hari itu berubah 100 derajat Pak. Besok serinya waktu dia udah pergi Pak, sudah seperti biasa, dia sudah mau belajar. Cuman masih ada juga dia tidurnya masih di atas jam 11. Nanti saya ngomong. Yang heran saya Pak, dia sudah paham kalau kita bilang tidur ya sayang, besok kita sekolah. Kalau dulu Pak, kita berantem dulu Pak. Ataupun dia kunci kamar, nggak dikasihnya saya masuk. Arti kata dia berkuasa di kamar tuh, apapun dia nggak tidur, apa yang dia lakukan saya nggak tahu. Ini tidak dia lakukan, dia tidur, akhirnya dia tidur walaupun rasa kecewa, saya ambil HP-nya, dia tidur. Kalau dulu Pak, HP itu tidak boleh jauh dari dia Pak. Berjalan seiringnya waktu Pak, anak ini sudah seperti yang saya bilang sama Bapak, sudah banyak perubahan, sudah mau menulis, sudah mau mendengar guru, sudah mau berbagi. Oh, pernah sekali Pak di sekolah, dia ketinggalan tempat pensil Pak. Dia ketinggalan tempat pensil, dia tidak mau menulis. Akhirnya gurunya bertanya, kenapa Pino? Pino tidak punya pulpen dan pensil. Gurunya bertanya kepada teman-teman, siapa ada bawa pulpen 2 dan pensil 2, kata gurunya. Dia tidak mau, Pak. Dia tidak mau. Kenapa, Pino? Jangan. Kalau Pino ambil pensil dia, nanti dia tidak belajar. Biar aja Pino bawa pulang PR-nya. Bu guru juga kasih. Akhirnya waktu bu guru kasih baru dia mau. Sampai itu ditanyanya sama bu guru. Ini benar ibu guru punya? Benar. Kenapa? Bu gurunya aja heran, Pak. Kok Pino ini tidak pernah
tidak apa, tidak pernah dari yang biasa-biasanya. Ini di sekolah Biasanya apa, Bu? memang dia tidak. Ah, sekolah umum Ini ini. sekolah normal, Pak. Oh, sekolah umum. Ah. Sekolah normal. Alhamdulillah, Pak, perilakunya itu, Pak, dia itu bisa anak terbaik di seluruh murid-muridnya, Pak. Prestasi yang dia dapatkan. Bisa jam sekolahnya tuh, Pak, kalau dia pagi itu, Pak, kalau kita di Jakarta boleh dikatakan mungkin jam 6 udah siap-siap. Ini rumah kan gak jauh ya, Pak. Tapi dia jam 7 itu udah siap dengan pakai baju, pakai sepatu, pakai tasnya. Dia itu udah jalan ke sekolah, Pak. Saya itu sudah tidak lagi pusing memikirkan harus ribut dengan dia, harus berantem dengan dia. Dan banyak perilaku dia yang saya dapatkan, Pak. Dia sudah respon semua dengan keluarga besar saya, datang keluarga saya. Nanti dia simpan barang-barang saya tuh, Pak. Ada sisa-sisa yang kristal yang masih saya punya tuh, Pak. Kebetulan adik saya itu bawa anak kecil masih umur 2 tahun setengah apa 3 tahun lagi lasak-lasaknya, Pak. Waktu itu dia simpan benda-benda itu. Saya tanya, mengapa Ino simpan? Ini bahaya, Ma. Ini kaca. Kalau adik pegang, nanti pecah, nanti luka, katanya. Itu saya tuh, Pak. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman. Ini anak betul-betul sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Terlebih lagi, Pak, ternyata di sekolah itu ada dua anak sekolah. Anak sekolah itu sama seperti Pino, Pak. Tapi mungkin karena orang tuanya tidak peduli, jadi dia boleh dikatakan lebih parah dari Pino yang nggak paham dan nggak mengerti. Kadang pun jajan nggak dikasih mamanya, mungkin nggak dikasih ya, Pak ya, tapi Hmm. habis. Itu Pino tuh sangat sayang sekali, Pak. Pernah tuh dari rumah itu bekal yang dibawa itu selalu dibawakannya dua bekal nanti beda. Dia nggak bilang ke saya tuh, Pak. Saya tahu ini roti dan susunya kalau sudah nggak ada, kok cepat sekali habis. Ini belum waktunya, masih berapa hari lagi untuk kepentingan Vino. Ternyata saya bilang Vino minumnya bawa lebih. Apa Vino mau ini? Dia bilang begini, Pak. Mama jangan marah ya. Kenapa, Nak? Makanan dan kue itu Pino kasih ke teman Pino. Ada dua orang, dia sama seperti Pino. Itu saya nangis, Pak. Saya nangis, rasa bersyukur, ya Allah, ini anak empatinya lebih tinggi, Pak. Hmm. Sayang ke orang yang tidak mampu. Dan kadang-kala, Pak, uang jajannya itu dia nggak jajan, Pak. Dibaginya dua untuk kedua temannya tuh, Pak. Wah, luar biasa. Dan produk, Pak, yang saya kadang-kadang kan saya simpan itu, Pak. Hmm. Dia nyuri-nyuri tuh, Pak. Dia bawa, dia kasih. Karena dia bilang begini, coba kamu minum. Mana tahu saya dikasih mama minuman ini. Alhamdulillah saya sudah tidak lagi seperti yang dulu. Saya nggak bandel lagi, saya nggak lasak lagi. Itu dia ambilnya, Pak. Yang bersyukur sekali sekali sekarang saya, Pak, Maksudnya dikasih ke temannya di sekolah gitu ya, dibagi ke temannya ke dikasih ke sekolah. teman yang dua itu, Pak. Dikasih ke temannya. Jatah dia malah dia nggak minum, Pak. Hmm. Saya ya Allah ya Tuhanku, rasa ininya tinggi ya Pak ya. Yang saya alhamdulillah sekali, saya terima kasih sekali sekarang sama perusahaan AFG sudah meluncurkan satu produk lagi Hikari ya Pak ya. Hmm. Itu tambah lagi dia karena memang itu untuk otak dan mata. Kok secara ini memang Pino itu matanya karena mungkin rusak karena main gadget ya Pak ya. Ya. Tapi alhamdulillah sejak meminum Hikari ini Pak, untuk dulu daya ingatnya tuh agak lama gitu Pak. Sekarang sudah langsung Pak apa gitu langsung dia bisa tanggap dan matanya pun sudah tidak yang dulu-dulu pernah saya lihat itu kadang-kadang dia suka matanya itu suka berair sekarang enggak. Pino matanya kayak mana nak? Udah alhamdulillah mah mata Ino udah tambah terang. Oh, dulu kenapa, Bu? Besok Terakhirnya kenapa tuh katanya? suka berair Pak, mungkin karena dia suka main gadget ya Pak ya. Oh, Waktu oke. dia masih minum SOP dan usukusi itu Pak, dia tuh sering tuh matanya nanti tuh alergi mata dia Pak, alergi mata. Tapi sejak ada Hikari ini Pak, sudah jarang dan dia juga ada alergi makanan Pak. Sejak ada Hikari ini Pak, alhamdulillah daya tahan tubuh Pino pun ingatannya semua sudah boleh saya katakan kalau saya mendulukan Allah kalau saya bilang 100% nggak mungkin ya, mungkin saya bilang 95% anak saya sudah sembuh Pak. Amin. Alhamdulillah.
Makanya Pak, Bapak kan tahu di sini saya tidak yang menguruskan orang-orang mungkin sakit diabetes segala macam. Tapi kalau dibilang anaknya autis tuh Pak, tuh saya kejar Pak. Itu malam sampai malam saya datangin Pak. Saya edukasi, saya ceritakan. Bapak ingat gak yang saya cerita anak Putri? Oh iya, iya. Gimana Putri, kabar itu, iya Bu? Putri. Kabarnya ini saya lagi terapi dia dengan Hikari Pak. Bu, Saya sorry, tahu Pak. sorry, Bu. Ini apa, pegang HP-nya sebelah tangan sebelah, Bu. Ini ketutupan dikit ya, lensanya. Oh iya Nah, Pak. ya, oke. Ah, ah. Saya bersyukur sekali Pak. Kemarin kan saya dapat kurus ya Pak ya. Hmm, Tapi saya tukar dengan produk Pak. hmm, Alhamdulillah saya mendapatkan 20 kota SOP dan 6 kota 6 box Hikari dan dapat sensi soru. Alhamdulillah anak-anak yang seperti yang tidak mampu itu saya sudah bisa bersedekah Pak. hmm. Walaupun hanya saya kasih satu-satu box Pak, tapi paling tidak bisa meringankan ya Pak ya. Amin, Saya amin. udah cerita sama Mama Putri, nanti setelah saya kasih tabung duitnya, karena biar kita lanjutkan lagi. Dan perubahan Putri baru minum 5 hari aja, Pak. Kata mamanya daya ingatnya sudah nampak dan matanya tadi yang suka berputar-putar itu, Pak, sudah mulai tidak seperti yang awal dia berputar-putar gitu, Pak. Hmm. Itu pun nanti saya mau buat testimoni untuk Putri, apakah nanti mamanya mau kita ajak untuk live untuk Zoom seperti ini, nanti saya akan atur juga, Pak. Kalau Karena Putri saya udah lagi terapi. usianya berapa, Bu, kalau Putrinya? Kalau Putri lebih tua 1 tahun dari Pino, Pak. Oh, beda Malah satu Putri tahun. itu kalau kita bilang lebih parah lagi, Pak. Mungkin karena gini ya, Pak ya. Mamanya kurang memperhatikan. Tapi saya, Pak, sejak tahu anak saya autis, saya tidak lagi memberi makanan-makanan yang siap saji itu, Pak. Hmm. Pino itu tidak lagi saya kasih sentuhan namanya penyedap. Ayam-ayam itu saya tidak kasih lagi, Pak. Makan-makan yang sosis. Itu saya buat sendiri, Pak. Nugget saya buat sendiri, sosis saya buat sendiri, Pak. Karena saya tahu makanan yang dibuat itu kan pastinya pakai ini ya Pak ya, Sedap. pakai formalin karena Oh, dia harus pokoknya. tahan lama. Kalau kita kan higienis ya Pak ya, saya nanti gantikan pakai wortel, saya campur pakai buah atau sayur Pak. Saya buatnya murni hanya menggunakan garam saja Pak dengan gula sedikit Hmm. dan tanpa penyedap apa-apa Pak. Jadi di sini ada dua dua hal yang sama sih ya dengan Bu Febrina tadi ya. Jadi memang dari makanannya sebenarnya, Bu, ya yang harus dijaga juga gitu ya. Iya Pak. Mm-mm. Oke, Bu, silakan lanjut, Bu. Iya Pak. Ini ada pertanyaan, ini Alhamdulillah. sambil sambil ada pertanyaan sebentar nih. Ada awalnya dikasih usus Ususuba berapa saset dia ke Vino? Pino awal pertama 1 Pak. Habis itu saya baca, untuk itu saya ketingkatkan 2-2, Pak. Saya karena saya memang fokus mau Pino itu, saya mau terapi dengan produk itu, Pak. Jadi 1 paket itu Pino, kalau nggak salah saya 8 hari udah habis, Pak. Hmm. 8 hari habis. Full dia meminum itu 3 paket seingat saya, Pak. 3 paket itu hampir 2 bulan kurang, Pak. 1 bulan setengah lebih. Nah, itu yang seingat saya, Pak. Jadi Memang full. jadi yang tadinya sudah signifikan dengan Utsukushi Subarasi, terus kemudian ada Hikari lagi itu jadi lebih Ada Hikari optimal lagi lagi. ya. Sekarang Vino, SOP dan Hikari, Pak. Hikari saya kasih pagi, SOP-nya malam. Itu karena waktu datang dari paket banyak ya, Pak ya. Dia pikir saya bilang begini, ini hadiah untuk Vino. Betul-betul, Pak. Dia besok dia kasih tahu ke temannya, Pak. Kan saya jadi hutang. Mama, ini kan sudah punya produk. Mama bilang janji mau kasih teman. Itu saya bilang sama papanya, Bismillah ya Allah. Kalau memang 1 box ini bisa menyembuhkan anak itu, saya bismillahkan aja ya Allah. Rezeki itu bisa dicari, Pak. Tapi Alhamdulillah, Pak, saya kasih anak itu, saat itu saya masuk, 1 hari itu saya masuk, habis dapat bonus ya, Pak ya. Saya Hmm. dapat orang 3 1 hari itu, Pak. 1 hari Wow. setelah saya bersedekah, Pak. Akhirnya Allah gantikan yang yang saya berikan sedekahkan untuk orang tergantikan terus malam itu sama Allah, Pak. Amin, Dan amin. ini Luar saya biasa. lagi terapi Putri, Pak. Hmm. Lagi terapi Putri, saya bilang sama mama punya Putri, Mamanya Putri eh, usaha apa dia, Bu? Ini ya. mamanya itu jualan bakso, Pak.
jualan Iya, bakso. betul. Putri ini anak yatim. Dia tiga bersaudara, yang dua sudah berkeluarga. Jadi saya bilang sama mamanya, Mbak, mohon perhatian sedikit untuk Putri aja, Mbak. Sisihkanlah sedikit, minta uang dari abang-abangnya Putri biar kita terapi. Jadi saya lagi terapi Putri ini sekarang lagi fokus ke Hikari yang saya ini saya suruh Pak, satu hari dua dia Pak. Hmm, hmm. Pagi satu, sore satu. Bapak apa tahu? Dua-dua diminumnya katanya enak permennya katanya ke mamahnya. Waduh. Jadi kan mamanya lupa nyimpen. Bu, ibu bilang isinya 30. Saya lihat itu Putri sampai satu kali itu kalau nggak ada saya dia minum tiga loh Bu. Aduh saya nangis Bu, saya takut ibu marah. Enggak Bu, Nggak dia apa-apa. berapapun dia mau minum tidak masalah, tidak ada ukuran untuk apanya Bu. Justru tambah banyak tambah bagus. Cuma saya sengaja suruh kasih dua. Kita mau lihat perkembangannya. Akhirnya satu hari itu dia pernah minum tiga-tiga Pak. Katanya Oh. enak banget. Rasanya tuh enak banget. Yang lama itu kan dia minum sepaket USU dan SOP ya Pak ya. Hmm, Selanjutnya kan saya kasih SOP aja Pak. Saya nggak kasih lagi USU karena saya pikir ini anak mungkin nggak banyak kali lah bermasalah di ususnya ya Pak ya. hmm. Ternyata mungkin apapun cerita karena mungkin dalam pola makan terpapar dengan ini ya Pak ya. Jadi saya mau bilang sama mamahnya, nanti kita beli kalau habis ini Mbak kita beli sepaket SOP dan USU nanti kita mix. Kalau Hikari tetap satu box saya bilang. Kasih Jadi aja minum tiga-tiga. gini ya, saya pernah diinformasikan oleh Pak Niko juga, Bu. Jadi teman-teman, kalau misalnya waktu itu Pak Niko pernah bilang untuk Hikari, kalau misalnya dia berat badannya lebih dari 40 kilogram, itu bisa konsumsi lebih dari satu saset gitu loh. Oh, Jadi, bisa ya Pak ya. tapi memang di kardusnya, di boxnya saya lihat itu memang anjurannya 3 saset ya per hari dia, seperti itu. 3 sachet ya Pak ya. Mungkin karena kalau misalnya dia uh, di bawah 40 kilogram berat badannya ya cukup 1 saset misalnya gitu kan. Tapi kalau misalnya untuk yang lebih daripada itu atau enggak usianya juga sudah lanjut ya kalau misalnya dia bermasalah ya memang minimal 3 saset dia memang paling bagus gitu. Dan juga sudah dibuktikan gitu ya ada yang ini juga anak autis juga di daerah Papua. Kebetulan waktu itu sama juga ceritanya waktu seperti mamanya Putri pas lagi orang tuanya nggak ada di rumah dan dia waktunya konsumsi usus barasi dia buka sendiri Bu tapi dibuka sama dia 12 box itu dibuka diminum Ya semua Allah gitu. ya Tuhanku. Jadi berapa tuh? 28 saset kali 12 box berapa tuh? Ih, subhanallah. dua puluh 12 satu juta satu kali hari itu habis ya 8. Pak. Hmm, Dua Nggak puluh tahan satu nah juta. awak di tiga 336 saset diminum sehari Ya Allah. sekali minum. Tapi tidak ada efek sampingnya, hanya habis aja produknya. Yang bagus sekarang sama Vino Pak, BAB-nya tuh lancar Pak. Hmm, Pagi sama malam dia Pak. Satu hari tuh bisa 2 kali dia BAB Pak. hmm. Itu bagus banget. Nah, ini saya share sebentar ya, mumpung masih ingat nih, lagi ingat sebentar. Nah, ini ternyata kemarin ya waktu kita launching nih di grand launchingnya Hikari bulan Agustus ya tanggal 24 kalau nggak salah ya. Jadi ada ditampilkan uji klinis ya untuk Hikari gitu ya. Ini kan ada mata, otak sama saraf. Ini kebetulan yang untuk otaknya aja ini saya share nih. Ya, kalau yang matanya memang sesuai dengan paten-paten fungsinya juga bisa meningkatkan kesehatan mata gitu ya. Untuk yang banyak sekali terpapar sama blue light atau radiasi sinar dari gadget, dari HP, dari laptop gitu ya. Apalagi yang kalau untuk yang teman-teman yang aktif di medsos, nah ini perlu banget untuk dijaga sama Hikari ini gitu. Nah, ini juga ada uji klinisnya untuk peningkatan aktivitas sel pada otak setelah konsumsi ini gitu ya. Jadi ini mereka kalau uji klinis seperti ini, makanya ini kan kemarin nih Hikari ini kan sudah apa namanya sudah diumumkan waktu tahun 2020 kalau nggak salah 2020. Tapi baru keluar sekarang itu bertahun-tahun itu karena mereka uji klinisnya masih panjang gitu ya seperti itu. Ada banyak bahan-bahan yang ditambahkan. Nah, akhirnya KFC sendiri nggak mau keluar produk yang setengah-setengah. Mereka lebih baik menunggu supaya lebih sempurna daripada mengejar omset kalau mereka gitu ya konsepnya gitu ya. Dan juga di AFC ini memang banyak mereka gunakan untuk kegiatan sosial gitu ya seperti itu ya. Jadi mereka memang banyak sekali membagikan gitu ya berkat-berkat ini untuk produk ini ke orang-orang yang
kurang beruntung secara finansial itu dibantu oleh AFC seperti itu. Nah, ini juga di sini juga fungsi utamanya gitu ya, membantu perkembangan kemampuan berpikir, menjaga kesehatan emosional. Jadi yang suka apa namanya emosional gitu itu bisa lebih stabil ya secara emosional, moodnya lebih terjaga gitu ya. Atau kalau misalnya moodnya lebih terjaga, otomatis kan secara emosional dia juga nggak gampang marah gitu ya. Kemudian mendukung nutrisi pertumbuhan anak, mendukung neurogenesis dan perlindungan syaraf. Ini neurogenesis nih berarti banyak sekali ditumbuhkan saraf-saraf yang baru gitu ya. Kalau saraf-sarafnya kan kita tiap hari ada yang semua sel ada yang mati ya, termasuk sel saraf otak gitu ya, sel jantung atau apa tuh. Nah, ini juga lebih fokusnya lebih untuk mendukung pertumbuhan sel-sel saraf baru di otak gitu ya. Jadi lebih regenerasi selnya lebih bagus lagi untuk otak khusus gitu. Mantap lagi. Nah, kemudian ada mengurangi risiko penurunan kognitif gitu ya, fungsi kognitif, meningkatkan memori dan fokus, sama mendukung fungsi kognitif jadi lebih bagus lagi. Nanti kemudian ada untuk meningkatkan neurotransmitter dan juga memperbaiki jadwal istirahat dan yang mempengaruhi perilaku seperti itu ya. Ini sampai ke basic-basic ini memang luar biasa banget ya bisa dibantu gitu ya perkembangannya, ya, progresnya. Nah, ini juga ada aktivasi otak itu juga jadi dia lebih ininya apa namanya lebih reaksinya itu lebih cepat untuk merespon sesuatu gitu ya. Kemudian ada untuk aktivitas kesehatan fungsi otak, mengurangi resiko kelelahan yang berlebih dan juga meningkatkan mood yang tadi kita bahas itu ya. Nah, ini juga ada untuk meningkatkan tingkat kefokusan dan perhatian pada anak seperti itu. Betul. Terus ada tingkat rosmarinic acid untuk fokus lebih tinggi. Jadi hikari ini banyak sekali untuk meningkatkan kualitas itu ya, fungsi otak. Nah, terus ini ada uji klinisnya untuk peningkatan fungsi kognitif juga. Nah, memang banyak kalau untuk anak-anak untuk kesehatan mata otak dan juga untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ya untuk ADHD, speech delay, telat jalan, telat dengar gitu ya. Nah, terus kemudian ada uji klinis juga peningkatan aktivitas neuron sehingga meningkatkan fungsi otak dan mencegah gangguan neurogeneratif. Jadi penurunan fungsi saraf-saraf otak. Jadi memang disempurnakan lagi ininya, apa namanya, kualitas-kualitasnya produknya dari AFC ini disempurnakan lagi ya dengan produk Hikari ini gitu. Semakin membantu sekali. Oke, demikian ininya penjelasan yang tadi singkatnya. Oke, Bu, bisa dilanjut lagi Bu Pipit. Betul sekali yang Pak Dendi bilang. Banyak sekali sekarang waktu tidur Vino itu tambah tambah enak Pak, dan dia itu ini yang mata, daya ingatnya betul sekali apa yang Bapak bilang itu. Yang Hikari ini betul sekali. Itu Pak, kemarin saya ada diundang di Fakultas Unsia Pak untuk ini tentang anak autis Pak. Mm-mm. Dan setelah saya memaparkan cerita tentang Vino Pak, ada seorang dosen Pak, dia menangis Pak, menangis menjumpai saya. Itu hati saya tersentuh. Saya pulang sama Pak Is, saya bilang, Pak, saya izin sama Papa, saya bilang, saya mau ngambil sepaket, saya mau kasihkan. Ibu itu bercerita, dia tiga bersaudara, tapi orang tuanya sudah meninggal ayahnya, Pak. Mm-mm. Kakak-kakaknya ini memperlakukan adiknya ini, Pak, dipasungnya, Pak. Wah, Karena anaknya autis. Secara usia yang berapa, Bu? saya usia dia di atas Pino 2 tahun, Pak. Hmm. Di atas Pino 2 tahun. Eh, dosen tuh tetangga dia, Pak, selang 3 rumah. Kadang mereka itu anak itu selalu menangis, kelaparan. Sepertinya mungkin keluarganya terlalu lelah ya, Pak ya. Hmm. Mungkin pun tidak tahu kalau anak ini berkebutuhan khusus, Pak. Dipikirnya anak ini gila, Pak. Sampai dia mau masukkan ke rumah sakit jiwa. Jadi saya sudah bilang sama ibu dosen itu, Bu, kasih tahu saya alamatnya, saya akan datang menjumpai orang tuanya. Tersentuh hati saya, Pak. Saya akan menghadiahkan dia satu paket. Mungkin saya akan mix USU dan SOP dan saya kasih nanti Hikari satu box, Pak. Hmm.
Kebetulan kami yang dapat 6 itu sudah habis, Pak. Sudah habis, masih ada SOP dan usul. Nanti kalau orang ada impor, saya mau tukar hikari-hikari, Pak. Bisa mungkin saya berbagi. Jadi kita udah minta alamat rumahnya. Memang kalau kita bilang orang itu keluarga yang tidak mampu, Pak. Mungkin pun dari gizi makanannya, dari kesehatannya, eh, tidak mencukupi, Pak. Tidak mencukupi. Dan dia sering dikasih makan Indomie sama kakaknya. Itu saya marah sekali, Pak. Saya bilang Waduh. anak yang itu tidak boleh terpapar dengan Indomie, saya bilang. Tidak boleh, karena di Indomie itu penyedapnya luar biasa, itu merusak otaknya tuh, Pak. Tidak bagus untuk ususnya dan untuk otaknya, tidak baik. Jadi nanti kami akan datang sama Pak Is. Mungkin saya udah janji hari Senin, Pak. Hari Senin saya mau datang karena ibu dosen itu ada waktu untuk itu nanti hari Senin, Pak. Kita mau edukasi ke orang itu anak, jujur ya Pak ya, anak yang seperti anak kita spesial ini tidak ingin juga dia dilahirkan seperti itu ya Pak ya. Mungkin Allah memberikan cobaan kepada kita. Mungkin sebenarnya mamanya baik kata ibu dosennya tuh. Cuman kakak-kakaknya itu udah nggak sabar lihat dia Pak. Ya, Kadang dia ya. pipis sembarangan. Mungkin di situ. Dan saya juga mau ketemu nanti ke abang dan kakaknya Pak. Arti kata mungkin kita bicara dari hati ke hati. Karena saya tahu anak yang berkebutuhan khusus ini, kalau kita emosi, kita bawa marah, dia lebih tidak terima, Pak. Tapi kalau kita bicara pakai hati, dia anak-anak ini sepertinya lebih tinggi empatinya daripada kita, Pak. Mm. Peka dia tuh, Pak. Cuman cara kita bagaimana nanti saya akan datang ke Pak Is, Pak. Mau Betul. Ini memang menjumpai. memang harus dikombinasi ya, nggak bisa dari produk aja. Memang Iya, harus dari keluarga juga iya, nanti Pak. untuk dukung Dari juga kan. makannya juga. Dari Iya, makannya, jadi makannya. dari pelakuan keluarga itu juga kan Iya, betul, Pak. Pipit sudah pengalaman nanti kan bisa di-sharing juga sama mereka. Iya, Pak. Iya, Hmm. Pak. Apa Eh, lokasinya di mana itu, Bu? di itu ada alamat sama saya Pak. Kemarin karena saya sampai hari ini masih sibuk Pak. Kemarin kan yang kita teleponan saya masih edukasi juga Hmm. sama-sama yang belum, yang calon-calon mau member, karena kita kan mau LOP nih Pak ya. Ya. Kita kalau bisa sebanyak-banyaknya untuk menghadiri. Saya terima kasih sekali saya sudah ketemu dengan Pak Dendi. Secara pertamanya kita untuk sehatnya dulu ya Pak ya. Hmm. Saya sehat, suami saya sehat, anak saya sudah nampak sembuh, cucu saya sehat. Saya itu senang sekali. Apalagi ada di sini di luar sehat itu, perusahaan memberikan kita kondisi wainya itu tambah lagi kita sehat, Pak. Itu Hmm. luar biasa bagi saya, Pak. Arti Nah, kata yang selama ini mungkin saya dulu Pak boleh dikatakan kalau boleh dicatat itu jutaan udah habis, ratusan juta saya udah habis Pak. hmm. Tapi terbayarkan semua dengan AFC ini Pak. Makanya saya mengajak ibu-ibu yang tidak beperkerjaan mungkin di situ saya suka edukasi, ayo bergabung di sini, kita bergabung di sini bisa menambahkan pundi-pundi kita dengan ada finansial semua bisa kita lakukan ya Pak ya. Kalau misalnya Rumah kita, tangga kalau sejahtera. misalnya bayangkan ya selama ini kan berapa tahun Ibu Pipit kan konsumsi terus kan bisa habisnya kan banyak sekali ya kalau nggak ditunjang sama untuk bisnisnya AFC ini Bonus, iya, kan iya ya Pak, jujur Pak. ya. Awal yang kita itu untuk konsumsi itu mungkin puluhan juta saya memang sudah habis di situ Pak. Hmm. Tapi terbayarkan karena di sini setelah itu saya langsung bisnisnya saya ini Pak, Hmm. saya gelutkan. Akhirnya semua terbayarkan Memang kita dengan beruntung, pencapaian. memang kita beruntung ya Bu ya selama kita jalankan ini kan kita banyak banget juga kita ngelihat teman-teman Ibu Pipit juga banyak yang pegang produk-produk lain gitu ya tapi nggak bertahan lama Iya gitu Pak, ya Bu ya. tidak bertahan Nah, lama Pak. ya nggak bertahan lama. Akhirnya mereka tepat di kapal yang tepat di sini Pak. Kita bersyukur sekali perusahaan AFC ini ada di Indonesia Pak. Hmm. Terima kasih sekali kita kepada yang Pak Ernest, semua-semua ya Pak ya yang ada di sini, dan semua itu campur tangan Allah ya Pak ya. Kalau Amin. nggak nyangka Pak ya, saya Iya. ketemunya Bapak, Bapak dapat saya di Aceh ya Pak ya. Saya sampai kemarin Pak, saya lagi prospek.
Itu Mm-mm. ada yang dari tetangga kita, saya nggak mau bilang, dari tetangga kita, dia tanya gini, Kak, kakak tuh turunannya siapa sih katanya. Mm-mm. Ada deh, saya bilang. Karena saya itu tidak ada di grupnya Pak Reza, tidak ada di grup-grup itu Pak kan. Iya. Itulah saya dipertemukan, saya bilang, Alhamdulillah saya dipertemukan dengan seorang bapak yang sudah jadi saudara bagi saya bilang, Alhamdulillah, terima kasih sekali Pak. Bapak sudah membimbing saya, tapi Pak, jangan bosan-bosan Pak. Maklumlah Pak ya, saya ini kalau boleh dikatakan sudah mau kepala enam Pak ya. Mungkin kalau secara ini saya tidak apa. Mungkin saya ini Pak, karena anak ini saya sudah terbukti, saya Mm. edukasinya seperti yang saya mampu saja Pak. Cuma saya lagi belajar juga Pak. Iya. Tahu tentang paten fungsinya, produknya apa, semua ini apa Pak. Karena kan orang menanyakan ke kita ya Pak ya. Iya. Dan Pino pun sekarang saya lagi sama Pino, Pak. Kadang Oh Pino ya. nanti saya suruh, iya Pino. Karena saya bilang Pino, ini warisan yang Mama berikan kepada Pino, nak. Mm. Alhamdulillah, Pak. Kemarin kan saya tidak ambil krus ya, Pak ya. Mm. Tapi dengan uang yang saya dapatin, saya tabung, saya mau membawa anak saya. Pergilah, Pak. Arti kata, saya menampakkan ini loh seorang mama bisa apa yang kalian mau, Mama juga bisa berikan. Sepertinya kalau dari kemampuan kami yang sudah pensiun tidak mungkin. Tidak Iya. mungkin, Pak. Tidak mungkin dapat semua. Pastinya kami, ya gajinya habis makan, malah mungkin nombok. Saya kan Bapak tahu, saya suka dulu ada catering, ada segala macam, semua sekarang saya tinggalkan, Pak. Dibandingkan Saya dengan fokus dibandingkan dengan catering itu penghasilannya gimana Bu? jauh Perbandingannya gimana? banget, Pak. Cap, Jauh cap, banget, Pak. apa ribetnya juga sangat Capek, ribet itu ya. capek, Pak. Mm. Capek. Kalau kita memang waktu dapat kerja kayak rezekinya harimau sekali dapat udah, habis itu nggak dapat lagi kan Pak. Kalau ini tiap hari kita kondisiwa Amin. kondisiwa. Yang Amin. penting kita mengedukasi dan menduplikasikan ke tim-tim kita seperti Bapak yang mengajarkan ke saya harus duplikasikan bagaimana Bapak mengajari saya, begitupun nanti ke tim-tim saya. Ayo sama-sama kita merintis. Alhamdulillah Pak, di tim-tim kita nanti yang Toreda mungkin bisa jadi Ronin, yang Ronin bisa jadi samurai. Kita bekerja sama Pak, sama-sama Pak. Tiap hari Pak, biasanya saya kan Bapak lihat, kalau dulu saya pergi, anak saya selalu bilang, apa nih Mama pergi, tiap hari uang habis, tiap hari uang habis. Kalau sekarang saya pulang, saya beli ini untuk cucu saya beli buah-buahan untuk anak saya. Apa mau semua saya bisa belikan Pak. Amin. Alhamdulillah Pak, saya terima kasih sekali. Saya sudah dipertemukan dengan Pak Dendi, Masya orang yang Allah. tepat mengajari saya, membimbing saya, tidak bosan-bosannya. Mungkin Pak jangan capek ya Pak ya. Saya terima kasih sekali dan begitu juga saya akan membina tim-tim kita di sini Pak, mau memperluaskan lagi jaringan-jaringan kita nih. Kemarin hampir Insya Allah nih tahun, tahun lalu hampir hampir ini ya Bu ya. Tahun yang kemarin ini hampir hampir. dapat achieve itu samurai juga ya Bu ya. Iya Pak, hampir samurai Pak, sedikit lagi Pak, tapi tidak tidak apa-apa Pak. Hmm. Saya tidak ingin juga cepat-cepat Pak, karena apa? Sesuatu yang cepat itu tidak baik mungkin Pak bagi saya. Maunya saya itu semampu saya harus berbuat bagaimana lagi saya harus lakukan, trik-trik apa lagi untuk saya bisa mencapai segitu Pak. Kita pastinya membina jaringan, dan ini Pak, kan Pino mau liburan Pak, tapi saya Hmm. fokus sekarang kita edukasi. Mungkin secara ini mungkin saya tidak menyampaikan LOP kepada Bapak, tapi setiap ada pertemuan kita buat walaupun hanya LOP kecil-kecilan Pak, tetap kita di situ Pak. Kita edukasi, kita tanya jawab di mana ke apanya agak kekurangannya, di mana nanti kalau untuk menyampaikan ke situ tidak sampai, kadangkala kita udah bilang mungkin katanya mahal, bandingkan saja dia bilang. Memang setiap mahal itu tidak yang mahal itu pasti ada nilainya saya bilang. Ya. Akhirnya bagaimana mereka juga merespon kita langsung, Bu, oke Bu, saya mau. Karena kita memberikan edukasi bukan ke kita, bukan ke tim-tim kita. Lihat yang di sana, saya bilang. Mereka itu awalnya juga bukan yang orang yang mau berbisnis. Pertama, keluarganya sakit. Akhirnya dia sembuh, finansialnya dapat, dan dia bisa juga berbagi ke orang-orang lain. Itu yang kita yang bahagianya, Pak. Kita bisa berbagi kepada teman-teman Nah, kita.
Bu. Oh ya Bu, mungkin ada Vino Bu di Ada Pak, sebelah ya. ada Vino. Mungkin Elvino, sapa. iya, Elvino. Mana Vinonya Pak? Oh, dia udah naik atas kayaknya Pak. Tadi udah nunggu-nunggu dia Pak. Oh Dia iya. udah pakai baju kaos AFC tadi. Saya bilang, Vino nanti sebentar lagi bapak-bapak, ibu-ibu mau sapa-sapa seperti kita di acara di usia. Udah siap dia tadi Pak. Hmm. Mungkin memang jam segini dia tuh sudah waktunya naik atas dia tidur Pak. Tadi Oh gitu, mungkin karena oke. saya nggak tahu. Iya Pak. Sekarang jadi udah kelas berapa Bu? SMP kelas 3 Pak. SMP SMP kelas kelas 3 3. mau masuk SMA Pak. Wah, luar biasa. Kemarin dia udah ngomong kayak gini, Mama, kalau Mama capek antar jemput Pino, Pino dibelikan aja motor motor ini, motor yang nggak usah yang bagus-bagus mah. Yang penting Pino bisa nyampe. Itu saya ya Allah ya Tuhanku Pak, senangnya Pak. Arti kata dia udah tahu. Ini Mama nanti jangan merepotkan, dia sudah bisa mandiri sekarang Pak. Hmm. Di sekolah itu kan tidak boleh bawa HP ya Pak ya Ya. anak-anak. Tapi Pino itu patuh, Pak. Kalau tidak boleh bawa HP, dia tidak bawa HP, Pak. Tapi anak-anak lain itu pasti bawa dia, Pak. Hmm. Dan sekarang, kalau misalnya tiba-tiba guru ada rapat, cepat pulang. Dia itu tidak segan, udah berani, dia jumpa nanti ke guru BP. Bapak izin, saya mau telepon mama karena saya tidak bawa HP. Itu guru-guru senang sekali, Pak. Hmm. Senang sekali, kenapa? Karena sudah nampak interaksinya. Sampai guru-guru tuh bilang, dulu anak ini pemalu, nggak berani, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Anak Hmm. si mama, cengeng. Sekarang luar biasa, Pak. Ya, jadi teman-teman mungkin kita bisa ambil kesimpulan ya bahwa ya, kasus-kasus anak kebutuhan khusus seperti ini, autis ya dan lain sebagainya itu bukan penyakit ya, bukan penyakit, tapi memang ada ketidaknormalan dalam susunan syaraf gitu ya di otak gitu. Nah, itu adalah bagian masih jadi bagiannya AFC untuk bisa bantu untuk memulihkan itu segala segala ketidaknormalan yang ada di dalam sel-sel saraf otak gitu ya. Tapi juga yang kita dengar bahwa itu juga nggak lepas juga dari apa namanya peran keluarga ya, Oke. keluarga dan Iya, lingkungan untuk juga membantu membimbing juga gitu ya, jangan malah dipasung kayak tadi gitu ya. Memang ini iya, Pak. memang kasihan banget kan itu kan harapan hidupnya itu kan masa depannya jadi apa rusak ya semua kalau dipasung Iya, gitu, Pak. salah ngapain gitu. Ada lagi yang kemarin juga dari Pak Iskandar juga Ibu ya juga Iya. itu kalau itu usianya berapa itu ya, anaknya Bilal itu Bu? Sebenarnya Bilal itu sebaya tua Bilal 1 tahun, Pak. 1 tahun ya. Tua Bilal 1 tahun. Hmm. Tapi sebelum dan sesudah minum produk kita itu, Pak, saya kan waktu awal ketemunya, Pak, itu memang luar biasa tuh tantrumnya, Pak. Tapi sekarang, Pak, dia sudah dipuji sama gurunya, dia sudah baik, masuk sekolah sudah mau, belajar sudah mau, yang dibilang tidak boleh sudah mau mendengar, dan sudah empatinya sudah tinggi sama seperti Pino, Pak. Hmm. Waktu tidurnya lagi, Pak, waktu tidurnya. Dulu lebih Cuman parah. karena bobot, Dulu tantrumnya lebih parah dari Vino dulu ya. oh lebih parah, Pak. Bapak ada lihat yang video saya kirim ke Bapak tuh? Ya, ya. Itu bajunya robek, bapaknya untung besar ya Pak ya. Itu kalau dia mukul, itu dia gigit bapaknya tuh. Bapaknya itu kan waktu kita tuh kan pernah kita ngangkat ya Pak ya. Ya. Sampai bapaknya pernah masuk rumah sakit jiwa berdua Pak sama anaknya tuh Pak. Oh. Anak tuh dimasukin Pak karena kata dokter, anak itu harus minum obat yang memang udah kejiwaan Pak. Hmm. Akhirnya masuk di situ bapaknya hampir gila Pak. Dari situlah dia biasanya dia tidak mau tuh Pak dengan produk-produk ini Pak. Tapi kita memperkenalkan karena kebetulan Vinonya juga autis, langsung dia mempersilahkan kalau memang ibu itu bawa bukti anaknya Pak. Hmm. Alhamdulillah kita memperkenalkan produk dan saya bawa Vino, dia langsung join loh Pak. Hmm. Dia langsung join. Sekarang Bilal itu sudah habis 5 paket apa 5 paket 6 paket Pak. Hmm. Saya sekarang suruh fokus ke Hikari, Pak. Tapi tiga-tiga saya harus suruh minum juga karena badan Bilal ini kan gemuk ya, Pak ya. Mungkin ususnya juga perlu diapakan. Cuman si Bapak ini masih nurutin kemauannya Bilal, Pak. Pak, kalau saya tidak kasih lagi, Pak. Makan ayam yang di pinggir jalan maupun KFC itu pasti ada penyedapnya, Pak. Saya Hmm. bilang. Ya. Saya akan buat, Pak. Saya buat.
memang capek. Mungkin mamanya juga dosen ya Pak ya, pagi-pagi sore pulang itu mungkin. Atau saya bilang ada Mbak, suruhlah mau saya ajarin makanan-makanan itu tidak usah kita olah pakai penyedap, bisa kok saya bilang. Dari sayur, dari buah kita bisa kombinasikan menjadi makanan sehat yang tidak terpapar dengan penyedap-penyedap saya bilang sama Pak Bilal, Hmm. bapaknya Bilal Pak. Oke. Jadi sekarang udah jauh ya. Berapa Jauh persen? sekali Pak, Kira-kira berapa jauh persen, Mbak, sekali. Bu, Kalau perkembangannya? saya boleh katakan 65% Pak. Oh, oke. 65% sudah jauh sekali, Pak. Sudah jauh sekali. Oh, luar biasa. Karena kalau Bilal itu memang luar biasa, lebih parah dari Vino memang, Pak. Hmm. Kalau Vino waktu kecilnya tuh, Pak, parah kali, Pak. Waktu sudah besar mungkin karena saya cara kita, Pak ya, bagaimana kita jangan sampai dia marah, tidak boleh dia tersinggung. Kalau kata Pak Iskandar, kadang-kadang mereka itu kecapean kali Pak ya. Jadi perkataannya tuh agak sedikit menghadrik. Jadi dia itu nggak mau Pak, marah berontak. Hmm. Anak itu berontak dia kalau tidak kita, dia itu harus disayang, dibelai, di apalah Pak. Memang harus kita puji-puji dia Pak. Orang seperti itu tidak boleh kita bilang gini-gini tuh dia nggak mau, dia nggak senang itu Pak. Oke. Iya Pak. Ada juga banyak ya kasus yang Banyak Pak, yang di ya Aceh ada yang Pak, di itu anaknya Bu Titin, Rehan. Mm-mm. Bapak ingat Rehan? Ya, saya pertama kali Waktu, datang waktu, kan dia kan lari sini uh, sana berhenti berhenti itu kan. Sekarang gimana tuh ah. posisinya? Oh sekarang sudah baik Pak, sudah baik, sudah tahu sopan santun. Kalau dulu kan nggak bisa lihat HP kita ya Pak ya, Hmm. comotnya terus. Sekarang nggak Pak, saya kan beberapa kali itu sering turun ke Takengon ya Pak ya. Saya kaget kali Pak, dia sudah tahu dan dia sudah mau ke lapangan, dia nggak mau di rumah lagi, sudah inilah dengan orang-orang di rumah itu kan bapaknya itu kan orang partai ya, orang juga kontraktor, jadi banyak Sriwilan di rumah itu abang-abang, bapak-bapak. Dia sudah tahu Pak. Kalau dulu dia nggak mau tahu Pak, malah dipukulnya orang, dipukul kepala orang, ditendangnya. Sekarang udah tahu dia Pak, udah Hmm. tahu dia panggil bapak, dia panggil om, dia panggil abang. Sudah bisa belajar naik sepeda Pak. Sekarang Rehan meminum mau konsumsi, saya anjurkan minum ini Pak, Hikari Pak, Dari ya. Hikari, Hikari Pak. Hmm. Masih lanjut Pak, masih lanjut. Oke. Wah, luar biasa Bu Pipit. Jadi banyak jadi yang terbantu ya di sana ya. Jadi juga Iya bisa Pak, bisa banyak membantu Pak. juga. Yang di Melabo juga ada Pak, yang di Melabo itu Pak anak umur 2 tahun setengah Pak, 3 tahun Pak. Itu tahu nggak waktu hari kedua dia minum itu waktu dektok tuh Pak. Kata mamanya Pak, itu BAB-nya tuh seperti bau pet siteng itu yang bau, aduh luar biasa baunya katanya. Belum pernah dia pup sebau itu. Itu mungkin diracun-racun dikeluarkan ya Pak ya. Hmm. Sekarang dia sudah mau makan Pak, sudah mau tidur. Waktu tidurnya sudah bagus Pak. Kalau dulu anaknya nggak tidur-tidur juga tuh Pak. Oke. Rehan lagi, sekarang sudah bisa tidur siang, tidur malam cepat, pergi sekolah juga nggak nyusahin mamahnya lah Pak. Nah, ini jadi teman-teman ya ini mungkin kita nanti bisa buat sesi yang lain lagi juga yang teman-temannya Bu Pipit yang sudah membaik juga, yang anak-anak berkebutuhan khusus gitu ya. Ini juga membuktikan bahwa bukannya satu dua kasus saja gitu yang terbantu gitu, tapi memang terbukti dengan produk yang sudah selesai uji klinisnya seperti AFC ini yang sudah ada paten-paten fungsinya itu pasti bekerja untuk semua orang gitu ya. Tapi memang prosentase itunya apa namanya peningkatan progresnya memang beda-beda gitu. Ada yang cepat, ada yang perlu waktu, tergantung kan komplikasinya tergantung keluarganya, pola makannya seperti itu ya. Nah, makanya Bu Pipit apa namanya makin banyak ya Bu Pipit ya. Ada ketemu juga komunitas-komunitas juga ya yang di Ada Aceh Pak, yang untuk ada autis ini Pak, juga. anak autis ya. Hmm. Ini saya lagi pendekatan dengan ini yang anu kanker Pak. Hmm. Kanker, itu saya udah masuk di lingkungan itu. Cuman apapun ceritanya kan kita memang harus perlu edukasi dulu ya Pak ya. Ya. Hmm. Memang di situ mereka itu rata-rata masih memakai jasa BPJS Pak, Hmm. obat-obat yang dari BPJS. Hmm. Tapi bagaimana kita merubah pola pikir mereka ini Pak? Obat itu bukanlah jadi satu untuk kesembuhan yang sakit yang dideritanya, malah menambah penyakit. Ada satu dua sudah mulai
membeli produk-produk kita walaupun hanya saset-sasetan, Pak. Ada yang dia rasakan memang betul, Bu, ya. Ternyata ini betul-betul murni makanan sehat. Jadi memang betul-betul tadinya awalnya kaki tangannya tuh Pak kram, nggak bisa menggepal Pak. Sekarang sudah bisa Pak. Kaku dan lutut-lututnya itu malah yang sakit kanker dia tangannya kram, kakinya juga nggak bisa sembayang itu dulu Pak yang bisa sembuh Pak, tangannya bisa menggepal begini dan lututnya itu sudah bisa ruku, sudah bisa sembayang dengan berdiri Pak. Tadinya dia sembayang pakai kursi Pak. Hmm. Itu hanya beli saset-sasetan loh Pak. Memang iya saya bilang jangan sampai putus Bu. Itu baru minum satu paket Pak. Hmm. Perubahannya luar biasa. Oke. Wah, luar biasa nih, banyak sekali ya testimoninya, pengalaman-pengalaman dari Bu Pipit juga, dari orang-orang yang terbantu di produk-produk ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman. Sudah cukup malam ini di bagian tengah nih, Indonesia Tengah sudah jam 10 lewat ini. Terima kasih Bu Pipit atas ininya, sharing-sharingnya, luar biasa memberkati sekali. Memberikan Sama-sama ini Pak ya, Dini. memberikan pengalaman-pengalaman baru gitu ya bagi teman-teman juga yang belum pernah ini ya, belum pernah dapat kasus-kasus seperti anak kebutuhan khusus ini dan juga untuk yang program-program hamil tadi yang Bu Febrina tadi gitu. Ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Wah, ini ada yang sampai merinding nih dengar Ibu ceritanya Bu Pipit ini. Kalau dulu waktu masih kecil Pino tuh ya Allah Pak, saya nggak pandai memfoto, nggak bisa, nggak ngerti, nggak paham Pak. Mungkin kalau saya ceritakan itu orang itu luar biasa tuh signifikannya tuh Pak. Betul. Betul-betul ini yang saya datangin Pak, kemarin itu kita pernah datang ke dokter, dokter yang memvonis Pino Pak. Hmm, Kebetulan kita ketemu Pak hmm, di rumah sakit Pak. hmm. Sampai dia bilang kaget dia, Pinonya ganteng ya Bu ya. Saya bilang kalau dulu saya bilang sama Vino, Vino tahu nggak? Itu dokter itulah yang pertama kali memvonis Vino itu. Oh iya ya mah, iya, Insya Allah ya Maya. Nanti Vinonya doain jadi dokter, bisa membantu anak-anak autis. Amin, saya bilang Pak. Amin, amin. Amin ya Allah. Terima kasih ya Allah, saya bilang kalau memang itu cita-cita Pino, niatnya mau membantu saudara-saudaranya yang berkebutuhan khusus ya Pak ya. Karena mungkin dia rasakan karena kita cerita Pak. Memori itu ada di pikirannya Pak. Ada, sampai dia saya tanya, Pino ingat nggak dulu marah-marah sama mama pecah pot mama, kristal mama. Itu sampai dia bilang nanti kalau ada duit Pino ganti semua. Itu saya geli ketawa loh Pak. Saya nggak bilang, mama bukan minta ganti nak. Mama hanya menceritakan, iya mah, Pino tahu mama begitu capek, lelah. Papa kan tahu saya sering bawa Pino ya Pak ya, pergi. Kalau sekarang Pino jarang saya bawa Pak, tapi dia setiap jam waktu makan saya ditanyakan, kalau udah malam mama hati-hati. Itu yang luar biasa saya dapatkan Pak. Malah kakak-kakaknya, abang-abangnya nggak pernah nanyakan saya seperti itu Pak. Itu Iya. yang luar biasa saya dapatkan dari anak saya ini Pak. Nah, hati-hati mama, papa tuh matanya nggak berapa terang. Itu luar biasa tuh bagi saya tuh tambah semangat saya Pak. Tambah Iya. semangat saya untuk mengedukasikan ke orang-orang yang berkebutuhan khusus Pak. Nah, itulah yang jadi semangat kita Bu Pipit ya, karena masih banyak Iya, orang-orang yang kadang-kadang nggak tahu gitu ya, nunggu nunggu harapan besar banget untuk ininya dia sembuh gitu ya, untuk anaknya iya, membaik gitu ya. Bahkan ada apa namanya, ada kasus-kasus yang anaknya tadinya divonis sudah buta bisa ngelihat lagi, itu kan luar biasa kan, iya Pak. bisa membantu Luar biasa. menyelamatkan masa depannya mereka kan gitu, seperti itu loh. Oke, baik, mungkin kita akhiri dulu karena udah terlalu malam. Hari ini mungkin kita nanti buat sesi yang lainnya lagi. Jadi kita bisa ngelihat ya teman-teman ya, bukan satu dua orang aja gitu ya membaik yang kebetulan-kebetulan aja, tapi memang setiap yang diceritakan Bu Pipit tadi itu satu-satu semua mengalami perbaikan-perbaikan yang sangat signifikan seperti itu ya. Nah ini akan menambah juga ini ya kita kepedean kita ya untuk makin banyak menyebarkan informasi baik ini kepada orang-orang yang mungkin lagi menunggu kita gitu di luar sana seperti itu. Betul sekali Pak. Oke. Oke, terima kasih atas waktunya teman-teman semuanya. Terima kasih Bu Pipit, Bu Febrina.
Em, biar semua menjadi ini kita ya apa namanya pengalaman tambahan pengalaman bagi kita yang sangat berharga sekali pada malam hari ini. Oke, mungkin bagus ada yang mau ditambahkan atau teman-teman yang lain kita foto bareng dulu ya. Halo malam semua, Malam Malam. Pak Agus. malam luar biasa sekali ya. Jadi ya teman-teman intinya cuma satu kok. Kita nih harus tahu ya bahwa produk yang kita pasarkan ini bukan produk biasa. Ini produk yang sangat baik. Kalau Hmm. kita sudah yakin dengan perusahaannya dan kita yakin dengan produknya, jadi kemanapun kita menawarkan produk ini tidak akan membuat kita tuh sedikit pun ada ragu atau orang kayak mubasir buang-buang duit atau apa. Karena itu yang paling penting. Kalau kita ragu, ya kan, kita tidak mungkin akan bisa kelihatan dengan tulus untuk menceritakan tentang produk ini. Jadi yang saya tangkap cuma satu yang paling penting malam ini adalah bagaimana orang-orang yang sudah membuktikan, ya kan, mereka yakin sehingga tidak ada sedikit pun keraguan saat bercerita dengan teman-temannya dan orang sekitarnya gitu loh. Jadi buat teman-teman yang masih belum yakin, yang belum belum pasti, ya kan, itu pertama ya kita harus ke diri kita sendiri dulu, ya, gimana kitanya benar-benar 100% yakin tentang AFC. Nah, setelah itu semuanya akan jadi lebih mudah. Oke. Jadi luar biasa, saya juga lihat teman-teman di sini sudah banyak pengalaman, ya kan, tinggal sekarang bagaimana kita mau sebanyak mungkin berbagi cerita kepada orang banyak. Oke. Luar biasa, thank you Bu Febrina, Bu Pipit atas malam ini. Sama-sama Pak Agus. Yuk kita buka Ya, kameranya yuk sama-sama sebentar buat foto. Kak Agus bisa nggak saya minta sedikit? Halo, Halo. ya, ya Kak Agus dan Bapak Dandi, ya. bisa nggak nanti hasil daripada Zoom ini untuk direkam dan di share begitu, biar Bisa, bisa bisa kita. Bu. Kita sudah rekam. Hmm. Nanti Oke pasti oke. di-share Bu di grup nanti Makasih. Bu. Ya. Ya ya, makasih Ko. Ya, kita Makasih foto. semuanya. Yuk Maaf buka saya nggak kamera. buka. Oh ya. Oke, nggak apa-apa Bu. Oke. Oke, kita foto sebentar. 1, Foto aja, foto aja. 2, 3. Wih, malam Pak Niko. Malam, Malam Pak Niko. ada gempa guys. See you besok. Thank you. Ya, udah foto. Udah. TikTok itu apa? Ada Oke. Pak Niko dan Mata ya Pak Agus. Kenapa Bu Pipit? Ada Pak Niko ternyata. Iya, ada Pak Niko. Iya. Lagi mau LOP di tanggal 15 ya. Ya. Nah, Oke. Oke, thank you Good teman-teman. night semua. Terima kasih, Thank you. Pipit. Makasih Bu, Mbak. Pipit cantik banget. Aduh, sama Baik yang ngomong semuanya. juga manis Terima banget. Nampak Makasih. udah mau 60. Bye. Iya, karena Weh, produknya. Good night. Oke. itu impor. Kirain Bang ya. Nggak pakai apa-apa, cuma pakai itu tuh. Emang udah cantik banget. Nih. Makasih Mbak. Mbak juga Terima manis kasih. banget. Terima kasih semuanya, dadah. Yuk, thank you semuanya. Yuk. Thank you. Yuk, Pandi. Makasih Pak Yuk, malam. Didi. Malam Malam, Bu Pipit. Pak. Ya. Ya Pak.